1051 marah. Nama, sistem terkuat penulis, Xin Feng. Plus mematikan mengatur ulang. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak pernah mengalami perasaan ini selama ratusan tahun terakhir. Keadaan mentalku sudah lama dimurnikan, tanpa rasa takut atau pengecut. Bagaimana mungkin sesuatu yang mengerikan seperti itu terjadi sekarang? Di kedalaman Sekte Dewa Kunlun, keadaan mental Tian Fengling menjadi gila. Ini adalah situasi yang belum pernah terjadi dalam waktu yang lama sekarang, terutama sejak dia mengolah dirinya sendiri ke keadaan seperti itu. Seharusnya, dia tidak memiliki emosi lemah dari dunia luar saat ini. Bahkan ketika dihadapkan dengan skenario yang paling berbahaya sekalipun, dia masih bisa mempertahankan ketenangannya. Namun, Tian Fengling merasa sangat gelisah. Dia bahkan tidak bisa menenangkan hatinya lebih lama lagi. Tian Fengling menyapu jubahnya, mengirimkan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya untuk melapisi langit. Dia kemudian mengerahkan keterampilan mistik yang tak tertandingi dan mulai menghitung nasibnya, mencoba untuk menentukan dari mana perasaan tidak nyaman ini berasal. Adapun Lin Fan saat ini, dia tidak berani bertindak terlalu kurang ajar. Inti dari Gunung Dewa Kunlun ini terletak di tengahnya. Jika dia memberitahu roh senjata Gunung Dewa Kunlun, Tian Fengling kemungkinan besar akan menjadi orang pertama yang datang membunuh dan membawa serta nyawanya yang kecil. Tenang, dia harus tetap teguh dan tenang. Api pil melalui pikiran membakar semua yang ada di sekitarnya. Seolah-olah dia hanya mengikuti sebuah terowongan, Lin Fan juga melangkah maju dengan perlahan. 1 meter, 2 meter, 3 meter, Lin Fan menjaga profil yang sangat rendah saat dia perlahan meratakan tanah di sekitarnya. Tidak ada yang berpura-pura tangguh, tidak ada yang kurang ajar atau semacamnya. Alasan utamanya adalah karena Tian Fengling terlalu mendominasi. Setelah waktu yang lama, Lin Fan akhirnya keluar dari Gunung Dewa Kunlun. Berdiri di luar, dia menghirup udara dalam-dalam, udara di luar tampak terlalu segar. Tetapi ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia benar-benar bingung. Dalam ingatan Lin Fan, seluruh tempat ini seharusnya kosong dan luas. Tetapi, mengapa ada pegunungan di depannya? Mengejutkan, ini sungguh mengejutkan. Pada saat yang sama, Lin Fan merasa bahwa pegunungan ini hanya terdiri dari gunung-gunung biasa. Tidak ada yang berbeda sama sekali. Meskipun Gunung Dewa Kunlun ini adalah senjata abadi kelas tertinggi, tubuh asli Tian Ling Feng yang dikultivasikan menjadi senjata abadi ini. Menggunakan hukumnya untuk mengolahnya siang dan malam, efek mistis yang dimilikinya telah jauh melampaui senjata abadi kelas tertinggi yang normal saat ini. Mungkin, bukan tidak mungkin bagi ini untuk menembus melampaui status senjata abadi kelas tertinggi. Lin Fan merenung sejenak, jika dia langsung pergi, itu mungkin pilihan yang lebih aman. Namun, orang macam apa dia? Seseorang seharusnya tidak meninggalkan dendam mereka dalam semalam. Tian Fengling ini berani menekannya seperti itu, jika dia tidak memberi orang ini 1 atau 2 pelajaran, dia mungkin berpikir bahwa Yu Truly adalah orang yang mudah ditipu, bukan? Berpikir seperti itu, Heaven and Earth Smelt dipanggil, yang langsung melayang ke dunia. Lebih besar, Heaven and Earth Smelt yang awalnya hanya seukuran telapak tangan Lin Fan mulai membesar tanpa henti seperti selimut. Pada saat ini, seluruh langit ditutupi olehnya. Di mata Lin Fan, Heaven and Earth Smelt adalah keberadaan yang paling tangguh yang pernah ada. Selama itu adalah benda material, seseorang dapat memasukkannya langsung ke Heaven and Earth Smelt dan memurnikannya sampai ke titik terendah. Lin Fan menyapu jubahnya dan menyuruh roh langit dan bumi turun dari langit, mengumpulkan seluruh jajaran gunung di dalamnya. Dorong, bumi tiba-tiba mulai berguncang. Roh senjata Gunung Dewa Kunlun, yang sedang tertidur lelap, tersentak bangun sejenak karena guncangan itu. Apa yang terjadi? Apa yang baru saja terjadi? Dia tahu bahwa dia seharusnya memenjarakan seseorang selama 100 tahun. Oleh karena itu, dia merasa bosan dan tertidur lelap tanpa henti. Namun tiba-tiba, ledakan yang menggema mengejutkannya hingga terbangun. Smelt, kembalilah, saatnya pergi. Tanpa ragu, Lin Fan menahan roh langit dan bumi. Faktanya, dia bahkan belum mulai mencium Gunung Dewa Kunlun di dalamnya saat dia menyelinap dan menghilang. Ada sebuah danau di depannya. Melompat turun, Lin Fan menarik kembali auranya dan memasuki mode siluman sebelum bersembunyi di dalam tanpa berani bergerak sedikitpun. Pada saat ini, raungan marah menggelegar di seluruh sekte Dewa Kunlun. Gunung Dewa Kunlun, Gunung Dewa Kunlunku,
Tian Fengling berteriak marah. Apa yang terjadi? Tai Qiantian bertanya dengan bingung. Keributan yang disebabkan oleh Tian Fengling telah menarik perhatian wakil Grandmaster lainnya juga. Aku kehilangan koneksi dengan Gunung Dewa Kunlunku. Murid itu telah melarikan diri dari bawah Gunung Dewa Kunlunku. Aku harus segera pergi untuk memeriksanya. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Tian Fengling menerobos kehampaan dan menuju ke arah itu. Tai Qiantian bertukar pandang dengan beberapa wakil Grandmaster lainnya dan mengikuti dari belakang. Ini adalah sesuatu yang tampaknya mustahil bagi mereka sama sekali. Gunung Dewa Kunlun adalah tubuh asli Tian Fengling. Tian Fengling awalnya adalah roh hidup yang dilahirkan oleh Gunung Dewa Kunlun. Setelah dia menjadi abadi, ia mengolah Gunung Dewa Kunlun menjadi senjata abadi dalam hidupnya sendiri. Namun, sekarang setelah dia mengklaim bahwa hubungannya dengan Gunung Dewa Kunlun telah terputus, itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak terbayangkan dalam pikiran mereka. Gunung Dewa Kunlun sangat besar dan sangat berat, membentang ratusan ribu mil. Itu juga merupakan senjata abadi yang paling sulit direbut di seluruh daratan tak berujung. Jika seseorang ingin memurnikan Gunung Dewa Kunlun, tidak mungkin Tian Fengling tidak mengetahuinya. Bagaimana mungkin hubungannya dengan Gunung Dewa Kunlun terputus dalam sekejap? Namun, mereka mungkin tidak akan pernah tahu bahwa Gunung Dewa Kunlun ditutupi oleh Bao Lin Fan dan tercabut seluruhnya. Waktu dan ruang bergetar saat beberapa sosok muncul di tempat Lin Fan menghilang. Ketika Tian Fengling melihat semua yang ada di hadapannya, dia merasakan jantungnya menegang kesakitan. ARGH. Gunung Dewa Kunlunku, sialan, sialan, keluar. Tian Fengling meraung marah saat aura mengamuk meledak darinya. Aura itu mengguncang seluruh dunia, menyelimuti area dalam radius 10.000 mil. Saat ini, dia benar-benar tercengang, terutama setelah menyaksikan tempat kosong ini tepat di depan matanya. Hatinya yang terdalam terasa seolah-olah akan hancur. Ini adalah senjata abadi dalam hidupnya. Sejak dia lahir, senjata itu telah mengikutinya kemana-mana. Tetapi tidak disangka bahwa senjata itu akan menghilang saat ini. Itu adalah Gunung Dewa Kunlun yang memiliki peluang untuk menembus melampaui status senjata abadi kelas tertinggi. Lin Fan dari Sekte Langit dan Bumi. Tian Fengling mengangkat kepalanya dan berteriak. Kedua matanya tampak muram saat ini. Tai Qiantian mengamati segala sesuatu di sekitarnya, ada beberapa aktivitas di kehampaan di depan. Anak itu telah berlari ke arah itu. Kejar, bagaimana mungkin Tian Fengling tetap menunggu di sini? Dia secara alami mengejar ke arah itu. Tidak peduli apa, dia harus mengambil Gunung Dewa Kunlun. Satu-satunya hal adalah dia tidak tahu metode apa yang digunakan orang itu. Untuk benar-benar dapat memutuskan hubungannya dengan Gunung Dewa Kunlun. Pada saat ini, Lin Fan, yang bersembunyi di danau, merasakan wajahnya menegang. Seseorang telah muncul di langit di atasnya. Lin Fan masih dipenuhi dengan keyakinan terhadap metode penyembunyiannya. Selama dia ingin bersembunyi, dia yakin bahwa orang-orang ini tidak akan dapat menemukannya. Kemana dia pergi? Riak-riak di kehampaan berakhir di sini. Tai Qiantian memfokuskan pandangannya dan melihat sekeliling, ekspresinya dipenuhi dengan kecurigaan. Meskipun Gunung Dewa Kunlun adalah senjata abadi Tian Fengling, itu memiliki hubungan yang besar dengan sekte tersebut, itu adalah harta yang digunakan untuk memantapkan kekayaan sekte mereka. Sekarang setelah menghilang, Tian Fengling bukan satu-satunya yang khawatir. Mereka semua juga sangat khawatir. Lin Fan hanya berbaring di sana dengan kepala terangkat, menatap beberapa sosok di kehampaan. Pada titik ini, tidak mungkin dia bisa lari lagi. Sudah waktunya untuk melihat siapa yang bisa bertahan lebih lama dari yang lain. Pada saat yang sama, Gunung Dewa Kunlun berjuang mati-matian di dalam Heaven and Earth Smelt. Namun, tidak ada gunanya sama sekali. Sempurnakan, karena tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Lin Fan mungkin juga mulai memurnikan Gunung Dewa Kunlun. Siapa tahu, itu bahkan mungkin memberinya kejutan. Pada saat ini, kekuatan pemurnian menyelimuti seluruh Heaven and Earth Smelt. Meskipun Gunung Dewa Kunlun adalah senjata abadi, pada saat seperti ini, itu hanya bisa menanggung hasil pemurnian. ARGH. Tiba-tiba, teriakan tragis terdengar dari kehampaan di atas. Tian Fengling mulai hancur ketika Tai Qiantian dan yang lainnya melihat ekspresi wajah Tian Fengling saat ini. Mereka terkejut, ada apa? Tian Fengling menjerit dengan wajah pucat pasi seolah-olah dia baru saja menerima pukulan berat, dia memutuskan tubuh asliku. Apa? Semua orang berseru tak percaya, tidak mungkin.
Gunung Dewa Kunlun adalah senjata abadi kelas tertinggi. Bahkan telah melalui pemurnian harta sekte Dewa Kunlun. Bahkan jika kita ingin memurnikan Gunung Dewa Kunlun, itu bukanlah tugas yang mudah. Lin Fan, yang sedang diam-diam memurnikan Gunung Dewa Kunlun, mengangkat kepalanya dan mengintip melalui permukaan air. Ketika dia melihat betapa sedihnya ekspresi di wajah Tian Fengling, hatinya berdebar kencang karena gembira. Hehe, karena kamu ingin menekan Yang Mulia akan memurnikan Gunung Dewa Kunlun hari ini sehingga kamu bisa bangkrut. Hubungan antara Gunung Dewa Kunlun dan Tian Fengling masih ada. Tidak hanya itu, Gunung Dewa Kunlun ini adalah tubuh aslinya. Jika harus disempurnakan, dia pasti harus menerima sejumlah besar kerusakan. Murah, kamu MERUSAH. Aku harus menemukannya. Tian Fengling berteriak dengan marah. Dia tidak pernah sekalipun merasakan kemarahan setingkat ini. Dia tidak bisa lagi menahan semua yang telah terjadi hari ini. Sempurnakan, teriak Lin Fan dalam hatinya. Roh senjata Gunung Dewa Kunlun di dalam surga dan bumi juga sedang meratap saat ini. Di bawah kekuatan penyempurnaan ini, tidak ada peluang baginya untuk melawan sama sekali. Tidak peduli seberapa hebat tubuh aslinya, semuanya menjadi tidak berguna di dalam surga dan bumi ini. ARGH, teriakan tragis itu tak henti-hentinya dan bergema di seluruh surga dan bumi. Saat ini, hati Tian Fengling trauma dan wajahnya pucat pasi, tampak seburuk mungkin. Pada saat yang sama, ada seteguk darah segar yang menyembur keluar sementara tubuhnya kejang-kejang tanpa henti seolah-olah dia bisa pingsan kapan saja. Tian Qiantian bergegas maju untuk membantunya, lalu mengeluarkan pil abadi dan menyuruhnya menelannya. Wajah mantan itu juga sangat menakutkan saat ini. Ketika seseorang mengonsumsi pil abadi, itu bisa mengubah nasib hidup seseorang. Tetapi pada saat ini, tidak peduli pil abadi apa yang dikonsumsi Tian Fengling, semuanya tidak berguna. Dia memuntahkan seteguk darah segar lagi saat semangatnya layu. Bahkan pada titik ini, Tian Fengling tidak dapat mengetahui bagaimana orang itu melakukannya sama sekali. Ini bukan sesuatu yang sesederhana memutuskan hubungannya dengan Gunung Dewa Kunlun. Ini hanya benar-benar menghancurkan hubungan itu sama sekali. Bagi makhluk yang paling kuat, bahkan jika mereka memurnikan senjata abadi, mereka tidak akan mampu mencapai hubungan sekuat Tian Fengling dan Gunung Dewa Kunlun. Jika salah satu jatuh, yang lain juga jatuh. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Sial, Tian Fengling meraung dan menggertakkan giginya. Akhirnya, dia memutuskan hubungan yang dimilikinya dengan Gunung Dewa Kunlun sepenuhnya. Saat ini, dia sudah terluka parah. Jika ini terus berlanjut, cedera mungkin menjadi hal yang paling tidak dikhawatirkannya. Ding, selamat atas keberhasilan pemurnian. Ding, memperoleh kekuatan sumber Gunung Dewa Kunlun. Ding, memperoleh kekuatan keberuntungan Gunung Dewa Kunlun. Lin Fan menemukan dua bola cahaya mengambang di dalam Heaven and Earth Smelt. Namun, dia sibuk berusaha mempertahankan hidupnya saat ini. Oleh karena itu, dia tidak punya waktu untuk menganalisis kedua benda ini dengan benar. Kau telah memutuskan hubunganmu sendiri dengan Gunung Dewa Kunlun. Tai Qiantian berseru kaget. Tak disangka murid Sekte Langit dan Bumi ini memiliki kemampuan untuk memurnikan Gunung Dewa Kunlun tanpa mereka bisa mendeteksinya sama sekali. Dia bahkan memaksa Tian Fengling untuk memutuskan hubungannya dengan Gunung Dewa secara manual. Bagi Sekte Dewa Kunlun, ini adalah kehilangan yang sangat besar. Tian Fengling sangat lemah saat ini karena esensi, jiwa, dan vitalitasnya menghilang dari tubuhnya. Jika bukan karena pil abadi yang menahan lukanya, dia mungkin sudah pingsan. Ini bukan cedera biasa kali ini, itu adalah cedera pada esensi jiwanya. Bahkan tubuh aslinya telah dihancurkan oleh orang lain. Ini mungkin adalah kehilangan yang tidak dapat dia tanggung sama sekali. Jika aku tidak memutuskan hubungannya, hasilnya akan lebih buruk. Tian Fengling berkata, aku belum selesai dengan Sekte Langit dan Bumi untuk masalah ini. Tapi sekarang, aku harus kembali dan mengasingkan diri. Kalau tidak, kondisi kultivasiku akan tidak stabil, dan mungkin akan jatuh ke titik di mana aku tidak akan pernah bisa maju lebih jauh di masa depan. Tai Qiantian benar-benar terkejut. Tian Fengling adalah wakil Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun. Jika sesuatu terjadi padanya, itu akan menjadi kerugian besar bagi sekte tersebut. Ketika Lin Fan, yang telah bersembunyi di sana sepanjang waktu, melihat bagaimana beberapa sosok di kehampaan itu menghilang, dia menghela napas lega sejenak. Selama mereka pergi, semuanya baik-baik saja. Namun,
mengingat situasi saat ini, akan lebih baik baginya untuk menunggu dan mengamati lebih lama lagi. Tuhan tahu apakah orang-orang ini akan memiliki lebih banyak trik yang tersembunyi di balik lengan baju mereka atau semacamnya. Beberapa hari kemudian, baru setelah memastikan keselamatannya, Lin Fan berani bergerak perlahan. Setelah itu, ia berenang bebas di danau seperti ikan sebelum memanjat tepi danau secara diam-diam dan berjalan terus. Ia bahkan tidak berani terbang saat ini. Benar-benar sekelompok sampah. Meskipun kekuatan mereka sangat luar biasa, mereka bahkan tidak bisa mencariku. Dan ia bahkan berani menyebut dirinya sebagai Grandmaster Sekte Dewa Kunlun. Wehu, Lin Fan sangat gembira saat ini. Namun, ia masih merasakan beberapa ketakutan yang tersisa di hatinya. Jika bukan karena api pil melalui pikiran, mungkin benar-benar sulit baginya untuk ingin menerobos gunung Dewa Kunlun ini. Di suatu tempat yang rahasia, Lin Fan mengeluarkan kedua bola kekuatan itu. Sumber Gunung Dewa Kunlun, Gunung Dewa Surgawi Bawaan. Penguasa roh bumi. Jika seseorang memakannya, mereka akan dapat membawa keterampilan mistik yang berhubungan dengan bumi ke kondisi kultivasi penuh. Kekuatan keberuntungan Gunung Dewa Kunlun dapat dikonsumsi untuk mendapatkan berkah keberuntungan dari Sekte Dewa Kunlun dan memiliki keberuntungan yang menantang surga. Dapat dikonversi menjadi poin pengalaman dalam jumlah yang sangat besar. Tidak disangka kedua hal ini akan memiliki efek seperti itu. Ini benar-benar lumayan. Tanpa banyak ragu, Lin Fan kemudian mengonsumsi keduanya. Ding, selamat telah mengonsumsi sumber Gunung Dewa Kunlun. Keterampilan mistik berbasis bumi mencapai kondisi kultivasi penuh. Elemen bumi bawaan ditingkatkan. Ding, selamat telah mengonsumsi kekuatan keberuntungan Gunung Dewa Kunlun. Dikonversi menjadi poin pengalaman. Ding, poin pengalaman plus. Ding, kondisi kultivasi naik level. Kondisi kultivasi penuh Dewa Emas. Saat ini, Lin Fan terlalu gembira di dalam hatinya. Kecepatan peningkatan kondisi kultivasinya terlalu cepat. Sekarang setelah dia mencapai kondisi kultivasi penuh Dewa Emas, keinginan untuk berubah menjadi dewa leluhur kemungkinan besar tidak akan sulit lagi. Untuk menenangkan kondisi mentalnya yang rusak itu, Lin Fan telah memutuskan untuk beristirahat di sini selama semalam. Bagaimanapun, semua yang terjadi hari ini terlalu berbahaya. Jika bukan karena fakta bahwa dia cerdas, dia mungkin benar-benar telah digali ke dalam lubang oleh orang itu di sana. Keluar dari sekte, motif utama Lin Fan adalah untuk bertemu makhluk-makhluk kuat dan membunuh mereka sehingga dia bisa mendapatkan sejumlah besar poin pengalaman. Tempat-tempat yang dia peroleh informasinya dari sekte itu adalah semua tempat yang akan sering dikunjungi oleh makhluk-makhluk kuat. Hanya di sanalah Lin Fan bisa bertemu dengan keberadaan yang lebih keterlaluan. Pada saat Lin Fan beristirahat, sesuatu sedang terjadi di bagian ruang waktu yang jauh dan terpencil. Seorang lelaki tua memegang kuas abadi yang berkilauan dan menulis sesuatu di spanduk yang memancarkan aura dewa. Jika beberapa makhluk tua yang kuat melihat lelaki tua ini, mereka pasti akan tercengang. Lelaki tua ini adalah keturunan pemahaman Dao Dewa Surgawi. Pemahaman Dao Dewa Surgawi mungkin adalah eksistensi terlemah di antara para dewa surgawi, tetapi tidak ada apapun di seluruh alam semesta ini yang bisa luput dari pandangannya. Gulungan pengganti abadi sejati, gulungan abadi emas, gulungan abadi leluhur, ini semua diciptakan oleh tangan pemahaman Dao Dewa Surgawi. Setelah pemahaman Dao Dewa Surgawi jatuh, dia menanamkan kebijaksanaan hukum yang telah dia pahami ke dalam kuas sehingga dapat diwariskan, dan membuat keturunannya terus menulis tentang semua yang terjadi di dunia. Keadaan kultivasi lelaki tua ini sangat mendalam dan tak terlihat. Ketika dia melihat isi yang tertulis di spanduk, dia benar-benar terkejut. Calon Grandmaster Sekte Langit dan Bumi, murid Lin Fan, menekan wakil Grandmaster Sekte Dewa Kunlun, senjata abadi kehidupan Tian Fengling. Gunung Dewa Kunlun spanduk itu memancarkan cahaya ilahi sebelum berkibar ke langit dan menyatu dengan langit dan bumi. Lelaki tua itu mengangkat jarinya sedikit, keadaan abadi emas. Seharusnya, dia ada di daftar. Di depan lelaki tua itu, sebuah daftar peringkat melayang di hadapannya. Dia mengusap kuas abadi di tangannya dengan lembut dan menghapus nomor 1 di daftar itu sebelum menulis dan mengganti nama Lin Fan di atasnya. Nomor 1, Lin Fan. Namun tiba-tiba, alis lelaki tua itu berkerut. Tepat saat dia menulis nama di daftar itu, nama itu perlahan menghilang seolah-olah nama itu tidak ada sama sekali sejak awal. Aneh, tentu saja,
bagaimana lelaki tua itu bisa tahu tentang keberadaan sistem Lin Fan? Dengan auranya yang ditarik dan takdirnya yang disembunyikan, bahkan jika seseorang adalah keturunan dari Dewa Surgawi, atau jika itu adalah kuas abadi yang terbentuk dari hukum Dewa Surgawi, mereka tidak akan dapat menuliskan nama Lin Fan. Saat ini, jajaran atas Sekte Langit dan Bumi sedang gempar. Han Juntian telah memeriksanya beberapa kali, jelas tidak dapat mempercayainya. Dia kemudian melihat ke arah wakil Grandmaster lainnya. Anak itu telah mengacaukan Gunung Dewa Kunlun milik Tian Fengling. Bisakah kalian mempercayainya? Han Juntian bertanya dengan tidak percaya. Tidak peduli apakah mereka mempercayainya atau tidak, dia merasa sulit untuk menerima berita ini. Sebagai wakil Grandmaster Sekte Dewa Kunlun, kekuatan Tian Fengling luar biasa. Ini terutama berlaku untuk Gunung Dewa Kunlun miliknya, yang sama sekali tidak dapat diremehkan. Tidak disangka bahwa itu akan dikacaukan oleh seorang murid sekte mereka. Ketika Han Juntian telah menghubungkan kesadarannya ke langit dan bumi dan mengetahui tentang berita ini, dia terkejut sekaligus marah. Dia tidak menyangka bahwa Sekte Dewa Kunlun itu akan benar-benar bergerak. Namun, hasilnya adalah sesuatu yang membuat semua orang benar-benar terkejut. Jika bukan karena gulungan langit dan bumi ini, mereka mungkin tidak berani mempercayainya sendiri. Para wakil Grandmaster di sekitarnya juga tercengang. Namun, mereka tertawa terbahak-bahak, ini benar-benar kabar baik menurut pendapat mereka. Han Juntian menunjuk dengan jarinya dan menyebabkan kekosongan meledak. Jejak roh esensinya meresap melalui ruang dan waktu dan tiba di atas Sekte Dewa Kunlun dalam sekejap mata. Saudara Tai, saya sudah tahu tentang masalah ini, dan ingin menyampaikan permintaan maaf saya secara khusus. Ini adalah pil abadi. Tolong berikan kepada Saudara Fengling. Mengenai masalah generasi muda, akan lebih baik bagi kita dari generasi tua untuk tidak ikut campur. Kalau tidak, tidak baik jika kita menindas yang lemah sebagai yang lebih kuat. Bagaimanapun, Saudara Fengling adalah wakil Grandmaster pada akhirnya. Han Juntian menjentikkan jarinya, menyebabkan pil abadi yang bersinar mendarat di kedalaman Sekte Dewa Kunlun. Meraih pil abadi di tangannya, kemarahan Tai Qiantian meledak ke surga. Roh pil di dalam pil abadi meraung sebelum hancur menjadi debu seketika, berubah menjadi kiroh yang kaya yang melayang keluar ke kedalaman kehampaan. Han Juntian terkutuk itu, hati Tai Qiantian dipenuhi dengan amarah. Masalah ini telah berdampak besar pada Sekte Dewa Kunlun. Sekarang setelah Han Juntian mengetahui hal ini, Tai Qiantian harus mempertimbangkan kembali keinginannya untuk membunuh Lin Fan. Pada dasarnya mustahil baginya untuk bertindak secara pribadi lagi. Han Juntian pasti sedang mengawasi aktivitas Sekte Dewa Kunlun saat ini. Selama dia bertindak, yang pertama akan mengikutinya dari dekat. Sekarang bukan saatnya bagi mereka untuk berselisih sepenuhnya dengan Sekte Langit dan Bumi. Jika Master Tua berhasil menjadi penguasa surgawi, yang pertama akan mereka hancurkan pastilah Sekte Langit dan Bumi. Saat ini, Tian Fengling berada di kedalaman Sekte Dewa Kunlun, menyembuhkan tubuhnya dengan menggunakan senjata abadi penyembuh Sekte Dewa Kunlun. Namun, kemungkinan besar dia tidak akan dapat pulih tanpa 100 tahun yang baik. Ini benar-benar pukulan telak bagi Sekte Dewa Kunlun. Jumlah pil yang dibutuhkan senjata abadi penyembuh juga sangat banyak. Dalam setiap aspek, mereka benar-benar telah mengalami kerugian yang sangat besar untuk seorang murid Sekte Langit dan Bumi kali ini. Pada saat ini, Lin Fan telah meninggalkan tempat dia sebelumnya. Saat ini, dia menuju ke tempat rahasia berbahaya yang sedikit terkenal di daratan tak berujung. Rumor mengatakan bahwa itu adalah tempat rahasia yang terbentuk setelah jatuhnya monster tua. Mengenai monster tua ini dan yang lainnya, Lin Fan sama sekali tidak menyukai mereka, dan sangat membenci mereka. Alasan utamanya adalah karena dia sudah merasa jijik sekarang berkat anjing tua 7 orang suci. Mengenai pil, senjata abadi, dan yang lainnya, Lin Fan juga tidak terlalu tertarik pada mereka. Sudah cukup baginya untuk memiliki orang untuk dibunuh. Tanah rahasia semacam ini tentu saja akan didatangi banyak makhluk kuat. Selama Lin Fan bersikap rendah hati, pada dasarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Menyelam ke dalam kehampaan, Lin Fan menempuh jarak puluhan ribu mil dalam sekejap mata. Kali ini, dia bisa saja mempertimbangkan untuk menaruh dendam pada Sekte Dewa Kunlun. Jika dia bertemu dengan murid Sekte Dewa Kunlun di masa depan, dia tentu harus menyerang terlebih dahulu. Karena jembatan sudah terbakar, tidak perlu ada pertimbangan lebih lanjut lagi. Setelah waktu yang lama,
sebuah kota di depan Lin Fan menarik perhatiannya. Berdasarkan pengetahuan yang dia peroleh dari sekte tersebut, ini adalah kota yang dipenuhi oleh seniman bela diri. Setelah mereka memperoleh barang-barang dari tanah rahasia, mereka akan melakukan perdagangan di sini. Setelah memasuki kota, jantung Lin Fan berdebar kencang. Ini benar-benar tempat yang spektakuler. Makhluk-makhluk dalam keadaan True Immortal, Mystic Immortal, dan Golden Immortal sudah banyak. Berjalan di sepanjang jalan, seniman bela diri di sekitarnya akan berteriak dan menjajakan barang-barang mereka. Pada saat ini, ada keributan di suatu tempat di depan. Long Jinfei, kau mengingkari janjimu. Kita sepakat untuk memasuki tempat rahasia bersama di mana aku akan membantu kalian bertahan melawan boneka-boneka itu sementara kalian mengambil harta karun. Tak kusangka kau akan memberiku sampah ini sekarang. Seorang pria memarahi dengan kasar saat matanya bersinar dengan amarah yang tak berujung. Namun, seolah-olah dia waspada terhadap kekuatan pihak lain dan tidak berani mengambil tindakan sama sekali. Hal ini menggelitik rasa ingin tahu Lin Fan saat dia melihat sekilas. Namun di saat berikutnya, matanya bersinar terang. Di depan sekelompok orang berdiri seorang pria yang pinggangnya tergantung sebuah tanda, yang mewakili identitasnya sebagai calon Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun. Beberapa orang di belakang calon Grandmaster Sekte Dewa Kunlun, Long Jinfei, angkat bicara, siapa kau? Kami bahkan tidak mengenalmu, kau hanya makhluk tingkat atas Dewa Emas. Hak apa yang kau miliki untuk memasuki tempat rahasia bersama kami? Tahukah kau bahwa dia adalah calon Grandmaster Sekte Dewa Kunlun? Seorang pria berkata. Long Jinfei berdiri di sana dengan angkuh, jelas tidak terganggu oleh pria di hadapannya ini sedikitpun. Hati beberapa seniman bela diri di sekitarnya menjadi tegang. Mereka tentu saja takut dengan status pria ini sebagai calon Grandmaster Sekte Dewa Kunlun. Sekte Dewa Kunlun adalah sekte besar, bukan sesuatu yang bisa mereka lawan sama sekali. Aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena buta saat itu karena percaya pada kalian. Memikirkan bahwa ini semua akan menjadi kandidat Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun. Pria itu mendengus kesal dan bersiap untuk pergi. Dia hanya akan menganggap bahwa dia ditipu kali ini. Selain itu, kekuatan pihak lain jauh lebih tinggi darinya. Bahkan jika dia ingin bertarung langsung, dia tidak akan sebanding dengan pihak lain. Berhenti di situ. Pada saat ini, Long Jinfei angkat bicara, mengarahkan pandangannya ke arah pria ini. Kamu mengatakan bahwa ini semua akan menjadi kandidat Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun. Kalau begitu, kita lihat saja seberapa besar ini. Tiba-tiba, Long Jinfei memicu niat membunuhnya. Pria itu berseru kaget, Long Jinfei, jangan berlebihan sekarang. Jangan berpikir bahwa kau bisa bersikap seperti itu hanya karena kau adalah kandidat Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun. Mulai hari ini, siapa yang masih berani bekerja sama denganmu untuk memasuki tempat rahasia? Long Jinfei tertawa dingin, itu adalah sesuatu yang tidak perlu kau khawatirkan. Namun tepat pada saat itu, kilatan cahaya terang muncul. Wajah Long Jinfei berubah saat ia mengalihkan pandangannya. Namun saat ia bahkan bereaksi terhadapnya, ada tangan yang diletakkan di bahunya. Kakak, apakah kau seorang kandidat Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun? Tiba-tiba, Lin Fan muncul di hadapan Long Jinfei dalam sekejap mata, bertanya kepadanya sambil tersenyum. Sangat cepat, jantung Long Jinfei berdebar kencang saat ia tersenyum cerah, ya. Dan kau, senyum Lin Fan menjadi lebih cerah saat ia memperlihatkan dua baris gigi putih mutiara. Dengan kecepatan kilat, belati telah muncul di tangan Lin Fan sejak entah kapan, yang kemudian dia tusukkan tepat ke perut Long Jinfei. Sekali, dua kali, tiga kali. Mata Long Jinfei terbuka lebar seolah-olah dia tidak percaya apa yang terjadi. Setelah Lin Fan selesai menusuknya, Lin Fan menepuk bahunya. Seketika, ketelanjangan-telanjang dikerahkan saat dia menuai setiap hal dari kepala hingga kaki Long Jinfei. Mayat telanjang kemudian disajikan di depan mata massa. Tanpa menoleh untuk melihat ke belakang, Lin Fan terus berjalan ke arah depan. Pada saat ini, seluruh tempat itu sunyi. Seolah-olah semua orang membeku dalam keheranan tubuh telanjang bulat itu hanya berdiri di tempatnya. Beberapa luka di tubuhnya sangat mengerikan untuk dilihat karena darah segar terus mengalir keluar. Pedang kehendak yang dahsyat mengalir deras melalui tubuh Long Jinfei dan menghancurkan setiap bagian kehidupan di dalamnya. Ini terutama terjadi pada burung kecil di selangkangannya yang baru saja bergoyang mengikuti angin saat ini.
Ada jejak kesadaran terakhir yang tersisa di Long Jinfei sekarang. Pikirannya sepenuhnya kosong kecuali untuk pikiran ini, dia baru saja ditikam sampai mati oleh seseorang. Dalam waktu kurang dari 1/1000 detik, Long Jinfei jatuh ke tanah saat matanya perlahan kehilangan nyawa di dalamnya. Semua seniman bela diri di sekitarnya benar-benar terkejut. Mati, dia mati. Dia adalah kandidat Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun. Tidak disangka dia akan ditikam sampai mati. Ini akan menjadi masalah besar di sini. Ketika orang-orang yang menemani Long Jinfei melihat pemandangan ini, mereka berdiri terpaku di tempat mereka berada dalam keadaan linglung. Pria yang terlibat konflik dengan Long Jinfei juga terkejut, dan langsung kabur. Sesuatu yang besar baru saja terjadi. Dia tidak bisa berlama-lama di sini atau dia akan terlibat di dalamnya. Apalagi Long Jinfei adalah calon Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun. Dia tidak hanya baru saja ditikam sampai mati, dia bahkan terbaring telanjang bulat di sana. Ini benar-benar memalukan bagi Sekte Dewa Kunlun. Jika Sekte Dewa Kunlun mengetahui hal ini, mereka pasti akan marah. Ding, selamat karena telah membunuh makhluk kuat tingkat rendah leluhur abadi. Ding, poin pengalaman plus. Ding, memperoleh cincin penyimpanan. Ding, selamat karena telah memperoleh senjata abadi kelas rendah, tombak Dewa Api Surgawi. Hadiahnya cukup bagus. Tidak disangka akan ada senjata abadi kelas rendah yang bisa ditemukan di sini. Meskipun benda-benda ini tidak banyak berguna dalam kasus Lin Fan. Membuka cincin penyimpanan untuk mengintip ke dalam, dia mendapati pemandangannya benar-benar cukup bagus. Ada cukup banyak pil, dan bahkan pil abadi kelas rendah pun banyak jumlahnya. Lin Fan terus melangkah maju dengan hati-hati. Ketika para seniman bela diri di sekitarnya melihatnya, mereka semua bubar karena takut. Biadab, ini adalah pria biadab. Lin Fan melirik ke kiri dan kanan, hatinya merasa sangat gembira. Sejujurnya, terkadang keberuntungan hidupnya terlalu baik. Tidak disangka dia bisa bertemu dengan murid Sekte Dewa Kunlun di kota yang acak. Jika ini terjadi di masa lalu, dia pasti tidak akan mengambil nyawa orang itu. Tapi sekarang, astaga, semua orang dari atas sampai bawah Sekte Dewa Kunlun sudah berusaha melakukannya. Jadi, mengapa dia harus bersikap ramah kepada mereka? Yang mulia tidak takut pada surga maupun bumi. Jika dia bertemu mereka, dia akan menghajar mereka. Mengapa dia harus peduli dengan status mereka di Sekte Dewa Kunlun? Mengambil banyak pil dari cincin penyimpanan Long Jinfei, Lin Fan memasukkan semuanya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Enak dan harum, ada cukup banyak pil ini. Sepertinya Long Jinfei pasti mendapat hasil yang lumayan dari tempat rahasia itu. Ding, selamat karena telah mengonsumsi pil abadi kelas bawah. Ding, selamat karena telah mengonsumsi pil abadi kelas rendah. Poin pengalaman meroket dengan cepat. Namun, tentu saja tidak secepat saat dibandingkan dengan menusuk orang-orang kuat. Para kandidat Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun terlalu hebat untuk dibunuh. Tidak hanya itu, mereka semua sangat kaya. Lin Fan sangat setuju bahwa ini adalah cara lain untuk menjadi kaya. Dia sebenarnya berharap bahwa setiap sekte akan menabur benih dendam padanya sehingga dia bisa mulai membunuh mereka dengan sembarangan. Jika dia bisa membunuh mereka semua bersama-sama dalam satu gelombang, itu pasti akan luar biasa. Mulutnya masih dipenuhi dengan aroma yang tertinggal. Rasa pil abadi sungguh luar biasa. Pada saat ini, ada sebuah kios yang menjual barang-barang untuk dimakan. Lin Fan melangkah maju, ingin menanyakan harganya. Tetapi, ketika bos itu melihat Lin Fan dan kemudian mayat yang tergeletak jauh di belakangnya, dia berlari secepat dan sejauh yang dia bisa, meninggalkan kiosnya. Dia tidak peduli lagi. Semua orang di dekatnya tahu bahwa pria ini gila. Tak disangka dia berani membunuh seorang calon Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun. Orang ini hanya bermain-main dengan hidupnya. Membosankan. Lin Fan merasa mungkin sudah waktunya baginya untuk meninggalkan tempat ini. Tuhan tahu apakah orang-orang di Sekte Dewa Kunlun itu tahu apa yang terjadi di tempat ini. Apa yang harus dia lakukan jika mereka tahu dan datang terburu-buru. Namun tepat pada saat ini, Lin Fan menghentikan langkahnya dan menoleh, apa yang kalian ikuti? Sekelompok orang yang bersama Long Jinfei mengikuti di belakang Lin Fan secara sembunyi-sembunyi. Seolah-olah mereka ingin tahu kemana Lin Fan pergi sehingga mereka bisa mengadu padanya. Orang-orang itu tercengang saat mereka mengeluarkan ekspresi ngeri di wajah mereka, tidak. Kami tidak mengikutimu. Pada saat ini,
Lin Fan mengeluarkan tombak Dewa Api Surgawi. Sebuah bola api meledak di ujungnya, menyebabkan seluruh kehampaan terdistorsi. Ketika sekelompok orang melihat ini, seluruh wajah mereka menjadi sangat pucat saat mereka berteriak ketakutan, "Jangan bunuh kami! Tolong jangan bunuh kami!" Dalam sekejap mata, orang-orang itu bergegas pergi secepat yang mereka bisa tanpa meninggalkan satu pun jejak. Lin Fan terkekeh sebelum terus berjalan di depan. Setelah dia pergi, beberapa sosok berjalan mendekat dari kejauhan. Pemimpin mereka adalah seorang wanita yang mengenakan selendang hitam di wajahnya. Meskipun wajahnya tidak dapat dilihat sepenuhnya, dari garis besarnya, dia tampak seperti gadis cantik. Namun, aura yang dipancarkannya cukup dingin. Seolah-olah dia adalah seorang penyihir dari 9 neraka roh. Pergi dan lihat apa yang terjadi. Wanita itu berbicara dan memerintah. Ya, seorang pria kekar yang mengikutinya menganggukkan kepalanya dan menoleh sebelum bergegas kembali, nyonya. Calon Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun, Long Jinfei, ada di depan. Namun, dia telah dibunuh oleh seseorang dan terbaring telanjang di sana. Saat wanita itu mendengar ini, wajahnya sedikit berubah. Semua orang yang mengikutinya menunjukkan ekspresi yang sama. Long Jinfei adalah calon Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun, dengan kultivasi leluhur abadi tingkat rendah. Dia bisa dianggap sebagai seorang jenius yang berbakat. Namun sekarang setelah dia dibunuh oleh seseorang, ini merupakan kejutan bagi mereka semua. Ketika seniman bela diri di sekitarnya melihat wanita ini, mereka juga memberi jalan. Bukan karena mereka takut pada wanita ini, mereka takut pada token di pinggangnya. Token ungu yang memancarkan aura dingin dan menyeramkan itu hanya memiliki 4 kata yang tertulis di atasnya. Fraksi Surga Penekan Iblis. Mereka berasal dari fraksi Surga Penekan Iblis, yang merupakan salah satu dari 6 faksi utama, dan termasuk dalam Sekte Iblis. Gaya mereka dalam melakukan sesuatu sangatlah jahat, karena mereka cepat dan tegas dalam membunuh. Oleh karena itu, kebanyakan orang tidak akan berani mengganggu mereka. Pada saat ini, orang-orang yang membuntuti Lin Fan berlarian dengan panik. Ketika wanita itu melihat orang-orang itu, dia memerintahkan, "Tangkap mereka dan tanyakan apa yang terjadi." Ya, pria kekar itu menganggukkan kepalanya dan merentangkan jari-jarinya. Seketika, beberapa sosok itu tersedot seolah-olah tubuh mereka tidak lagi berada di bawah kendali mereka. Ini adalah gerakan telapak tangan yang sangat tirani yang dapat menyedot beberapa makhluk kuat Golden Immortal begitu saja, orang bisa membayangkan betapa mengerikannya tingkat kekuatan ini. "Jangan bunuh kami tidak mengikutimu, kami benar-benar tidak mengikutimu." Beberapa orang berteriak ketakutan. "Aku kenal beberapa orang ini. Dewa Emas Cijiao dan Dewa Emas Tianqi. Tidak kusangka mereka akan ketakutan seperti itu." Ketika pria kekar itu melihat orang-orang ini, matanya bersinar dengan jijik. "Bicaralah, bagaimana Long Jinfei mati?" Pria kekar itu bertanya. "Seseorang membunuh Long Jinfei." Dewa Emas Tianqi menjawab dengan wajah pucat yang menakutkan. "Bagaimana dia membunuh Long Jinfei?" Pria kekar itu bertanya sekali lagi. "Begini." Pria itu menepuk bahu Long Jinfei dan tiba-tiba dia mengeluarkan belati yang dia gunakan untuk menusuk perut Long Jinfei. Begitu saja, sekali, 2 kali, dan 3 kali. Dia kemudian menepuk lagi dan puff, semua pakaian Long Jinfei hilang. Pria itu benar-benar mengerikan. Dia tahu bahwa Long Jinfei adalah calon Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun, dan bahkan berani membunuhnya. "Dia pasti orang gila," seru Golden Immortal Cijiao dengan ngeri. "Dari 9 sekte, tidak ada satupun yang bisa dianggap enteng." Pihak lain jelas tahu identitas Long Jinfei, tetapi dia memilih untuk menyerang. Dia sama sekali tidak peduli dengan hidupnya sendiri. Menarik, mata wanita itu bersinar dengan ekspresi terkejut. Pria kekar itu kemudian melihat orang-orang ini dan berteriak, "Nyahlah." "Ya, nyonya. Saya pikir pria itu jelas jauh dari kata sederhana. Long Jinfei adalah makhluk tingkat rendah leluhur abadi. Orang ini bisa membunuhnya dengan mudah, kondisi kultivasinya jelas tidak lemah." Pria kekar itu angkat bicara. "Tidak masalah, kami akan pergi melihatnya." Meskipun suara wanita itu lembut dan halus, ada niat dingin yang tersembunyi di baliknya. Pria kekar itu merasakan sedikit keraguan di hatinya. Pria ini telah membunuh seorang calon Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun, dan menebarkan dendam pada mereka dalam prosesnya. Jika mereka terlalu dekat dengan orang ini, mereka mungkin akan menarik masalah bagi diri mereka sendiri. Namun,
Karena wanita itu tampaknya tidak terganggu oleh semua itu, dia tentu saja tidak mengatakan apa-apa lagi. Kematian Long Jinfei tidak menyebabkan terlalu banyak keributan. Itu hanya menyebar di area kecil yang berpusat di sekitar tempatnya berada karena tidak ada pertempuran yang mengguncang bumi. Baginya untuk mati dalam 3 tusukan belaka sebagai makhluk tingkat leluhur abadi adalah sesuatu yang tampaknya benar-benar mustahil dan tidak nyata. Makhluk tingkat leluhur abadi dapat dianggap sebagai keberadaan yang tidak dapat dihancurkan. Bahkan jika tubuh mereka hancur berkeping-keping, kesadaran mereka akan dapat melarikan diri. Namun, dengan 3 tusukan Lin Fan itu, selain kesadaran, bahkan hukum tingkat leluhur abadi Long Jinfei semuanya terhapus dari keberadaan. Ini memang tempat yang cukup layak. Lin Fan melihat sekelilingnya dan meratap. Mungkin butuh waktu sebelum kematian Long Jinfei akan disampaikan kembali ke Sekte Dewa Kunlun. Untuk saat ini, Lin Fan tidak takut sedikit pun. Apa yang akan terjadi pada akhirnya akan terjadi juga. Meskipun dia masih bisa mencoba menghindarinya, tidak ada alasan mengapa dia harus menjalani hidup dengan sangat melelahkan. Tolong tahan langkahmu. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Lin Fan menoleh dan menatap beberapa orang di depannya. Pandangannya terutama terpaku pada token yang tergantung di pinggang wanita bersyal itu, yang bertuliskan, Fraksi Iblis Penekan Surga. Ada apa? Dengan pandangan sekilas, Lin Fan dapat mengetahui bahwa kondisi kultivasi beberapa orang itu cukup kuat. Ini terutama berlaku untuk pria kekar yang berdiri di belakang. Tidak disangka bahwa dia akan menjadi makhluk tingkat atas dari alam leluhur abadi. Sedangkan untuk wanita bersyal itu, kondisi kultivasinya berada di alam leluhur abadi tingkat bawah. Sisanya dari mereka tidak benar-benar layak mendapat perhatian Lin Fan, hanya semut emas abadi. Astaga, mereka bahkan bukan makhluk yang sudah berkultivasi penuh. Wanita itu angkat bicara sambil terkekeh. Bagi seseorang yang masih bisa berjalan dengan santai setelah membunuh calon Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun, ini pertama kalinya aku menemukan hal seperti ini. Lin Fan mengangkat bahunya. Kurasa itu bukan masalah besar. Meskipun, apa yang kalian inginkan? Tidak masalah juga, hanya ingin berteman, kurasa. Wanita itu menjawab dengan acuh tak acuh. Saat ini, Lin Fan ingin sekali menebas pihak lain sampai mati. Tidak hanya tingkat kultivasi mereka yang cukup baik, mereka bahkan orang-orang dari Sekte Iblis. Bahkan jika dia menebas mereka sampai mati, itu akan menjadi keadilan bagi surga, dan dia bahkan tidak perlu merasa bersalah dalam kesadarannya. Siapa tahu, dia mungkin akan berterima kasih untuk itu. Tapi tentu saja, itu hanya pikiran belaka dalam benaknya. Mengingat tingkat kultivasi leluhur abadi tingkat atas dari pria kekar itu, segalanya mungkin tidak semudah itu. Di permukaan, auranya tampak tenang dan sederhana. Namun, ada garis-garis hitam yang terjalin di tubuhnya, dengan aura yang sangat kuat yang mengalir seolah-olah dia telah mengembangkan keterampilan mistik yang tak tertandingi. Berteman itu baik-baik saja selama kalian tidak takut mati. Jadi, bolehkah aku bertanya namamu, cantik? Lin Fan terkekeh. Pria kekar itu langsung marah, kurang ajar. Perhatikan nada bicaramu. Aduh, kelas yang cukup tinggi, iya. Meskipun tingkat kultivasi leluhur abadi tingkat atas cukup baik, bukan tidak mungkin jika aku ingin membunuhmu juga. Karena itu, sebaiknya kamu menjaga nada bicaramu. Lin Fan melirik pria kekar itu, tidak terpengaruh sedikit pun. Olehnya, meskipun jika mereka berbicara tentang kekuatan, dia mungkin benar-benar tidak dapat membunuh pihak lain, si kepala batu besar ini tampak sedikit bodoh. Diam, wanita itu memarahi. Pria kekar itu melotot ke arah Lin Fan dengan ekspresi marah sebelum pindah ke belakang tanpa mengatakan apapun lagi. Mo Qingxuan, nama yang bagus. Ingat namaku, Lin Fan. Lin Fan menjawab. Ketika nama itu diucapkan, wajah pria kekar yang awalnya marah berubah. Kau adalah orang yang telah menghancurkan Gunung Dewa Kunlun. Kandidat Grandmaster Sekte Langit dan Bumi, Lin Fan. Hah, Lin Fan tercengang. Masalah ayahmu yang menghancurkan Gunung Dewa Kunlun seharusnya tidak diketahui oleh terlalu banyak orang, kan? Mungkinkah Tian Fengling sendiri yang telah mempublikasikan berita itu? Namun, seberapa besarkah hatinya untuk menyebarkannya ke seluruh dunia setelah dipermainkan oleh seseorang? Orang ini sungguh luar biasa. Lin Fan tidak dapat menahan rasa kagumnya terhadapnya. Mo Qingxuan tertawa kecil sambil berdenting,
tidak kusangka seorang calon Grandmaster dari Sekte Langit dan Bumi akan memiliki keberanian seperti itu untuk mempermainkan Gunung Dewa Kunlun milik wakil Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun, Tian Fengling. Tidak hanya itu, kau masih berani menggunakan nama aslimu di tempat terbuka. Gadis ini terkesan padamu. Lin Fan sama sekali tidak terganggu, jika seseorang memiliki keterampilan, apa perlunya menyembunyikan diri. Jika aku ingin bersembunyi sejak awal, aku tidak akan melakukan apa yang kulakukan. Mo Qingxuan sedikit terkejut sebelum tertawa. Kalau begitu, apa yang kalian inginkan? Hanya ada dua tipe orang yang kukenal di dunia luar. Yang pertama adalah orang asing, dan yang kedua adalah musuh. Kata Lin Fan, menarik. Bagi kami yang melangkah maju kali ini, alasan pertama adalah kami ingin melihat sendiri karakter seperti apa yang punya nyali untuk membunuh seorang kandidat Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun. Alasan kedua adalah aku ingin bekerja sama denganmu. Jawab Mo Qingxuan. Lin Fan senang bekerja sama dengan orang lain. Namun, dalam kerjasama seperti itu, biasanya tidak akan ada hal baik yang muncul. Pada akhirnya, kedua belah pihak pasti akan saling bermusuhan. Kerja sama, aku menyukainya. Apa sebenarnya maksud semua ini? Jika ada hal baik yang bisa diperoleh darinya, kurasa aku tidak akan keberatan. Tanya Lin Fan. Aku khawatir ini bukan tempat yang tepat untuk melanjutkan pembicaraan ini. Bagaimana kalau kita lanjutkan obrolan ini di toko? Usul Mo Qingxuan. Baiklah. Di dalam toko, maksudmu tempat harta karun yang ingin kau datangi bersamaku sebagai teman. Lin Fan terkejut. Tak disangka ada tempat sebagus ini. Tentu saja, ini adalah tempat harta karun yang hanya diketahui oleh Qin Shengjun dari Sekte Esensi Dewa. Yah, selain dia, aku juga tahu sedikit tentang tempat ini. Namun, jika dibandingkan dengan Qin Shengjun, perbedaannya sangat jauh. Kata Mo Qingxuan. Wei. Lin Fan terkekeh sambil mulai merencanakan dalam hatinya. Pasti ada jebakan di sini. Jika benar-benar ada harta karun besar yang menanti, apakah mereka mau membaginya begitu saja? Tentu, tidak masalah. Kita bisa bekerja sama dalam hal ini. Lin Fan langsung setuju tanpa berpikir dua kali. Tak peduli tipu daya macam apa yang direncanakan orang-orang ini, itu tidak ada gunanya untuknya. Selama dia sampai di tempat tujuan, dia akan bertindak sendiri. Mo Qingxuan tertegun sebelum terkekeh. Baiklah. Kalau begitu, kita sepakat. Akhirnya diputuskan bahwa mereka akan pindah keesokan harinya. Nyonya, Qin Shengjun telah menuju ke Sekte Dewa Kunlun untuk meminjam api dewa mereka dan menyempurnakan keterampilan mistiknya, dan telah mengizinkan 3 slot untuk pihak Sekte Dewa Kunlun. Keadaan mungkin akan sedikit rumit saat itu. Ini terutama terjadi pada orang yang baru saja kita temui. Sekali lihat saja dan orang bisa tahu bahwa dia bukan orang yang baik. Mengapa kita harus menjaga elemen yang tidak terduga seperti itu di sekitar kita? Bahkan jika Anda menghormati kekuatannya, Nyonya, apakah ada kebutuhan untuk menjaga seseorang yang berbahaya seperti dia di sisi kita? Mo Qingxuan tersenyum. Namun, senyum itu mengandung nada dingin, hormat. Awalnya, aku hanya ingin melihat sendiri kemampuan seperti apa yang dimiliki orang ini. Namun, sekarang setelah aku memastikan bahwa dia adalah murid Sekte Langit dan Bumi, aku punya rencana lain yang menggelegak di benakku. Jika ini berhasil, hasilnya mungkin akan sangat berbeda. Melihat betapa merenungnya Mo Qingxuan, pria kekar itu kemudian tersenyum seolah-olah dia akhirnya memahami hubungan antara semua yang telah dilakukannya. Di sisi lain kota, Lin Fan sedang duduk bersila. Saat ini, kondisi kultivasinya berada pada kondisi kultivasi penuh Golden Immortal, hanya selangkah lagi untuk mencapai kondisi leluhur abadi. Jika dia bisa menaikkan levelnya, dia akan mampu membunuh dewa atau Buddha manapun yang akan menghalangi jalannya. Sedangkan untuk sekte besar itu, siapapun yang berada di bawah posisi wakil Grandmaster akan dibunuh oleh Lin Fan dalam satu pukulan. Dan kali ini, Lin Fan telah memanfaatkan kesempatan itu. Baik itu sekte Dewa Kunlun atau fraksi surga penindas iblis, dia harus membantai mereka semua tanpa membiarkan siapapun lolos. Poin pengalaman astronomi itulah yang benar-benar dibutuhkan Lin Fan. Ingin membawanya ke tempat harta karun. Bukankah mereka hanya ingin menipunya sampai mati? Jika mereka ingin melakukannya, ayolah. Siapa yang takut pada siapa? Beberapa hari kemudian, Lin Fan telah berangkat bersama Mo Qingxuan selama beberapa hari ini, dan berita kematian Long Jinfei telah menyebar ke sekte Dewa Kunlun juga sekarang.
Sekte itu marah dari ujung kepala sampai ujung kaki, bertekad untuk mengendus pembunuhnya. Namun, mereka bahkan tidak tahu siapa yang telah melakukan kejahatan itu, membuat mereka semakin marah. Satu-satunya yang hadir adalah Dewa Emas Tianqi dan Dewa Emas Qijiao. Jika mereka ingin tahu siapa yang telah membunuh Long Jinfei, mereka hanya bisa mendapatkan informasi dari mulut mereka. Namun, bahkan mereka tidak tahu siapa pihak lainnya. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menggambar gambarnya. Ketika para pengikut Sekte Dewa Kunlun pertama kali melihat gambar itu, mereka tidak dapat melihat siapa orang itu pada awalnya. Namun, salah satu sisa yang telah menuju ke Sekte Langit dan Bumi sebelumnya tiba-tiba berteriak ketika dia melihat gambar itu. Bukankah itu anjing sialan itu, Lin Fan? Tai Qiantian benar-benar marah dan langsung menyatakan bahwa tidak peduli siapa orangnya, selama mereka bisa membunuh Lin Fan, mereka akan diberi senjata abadi kelas atas. Pada saat yang sama, mereka akan bisa berkultivasi di area terdalam sekte. Hadiah setingkat itu adalah sesuatu yang membuat para murid Sekte Dewa Kunlun tercengang. Bahkan beberapa tetua pun tergoda untuk mendapatkannya. Senjata abadi kelas atas benar-benar luar biasa. Jika digunakan, itu bisa meningkatkan kekuatan seseorang dengan selisih yang sangat besar. Dan, jika mereka bisa menuju ke area terdalam sekte untuk berkultivasi, itu akan menjadi sesuatu yang lebih luar biasa. Ketika Sekte Langit dan Bumi mendengar masalah ini, Han Juntian benar-benar tercengang. Tidak bisakah pemuda ini tidak membuat masalah? Akhirnya, dia harus menginstruksikan para muridnya untuk tidak keluar terlalu jauh untuk sementara waktu. Adapun para murid calon Grandmaster yang berada di luar, dia tentu saja tidak terlalu khawatir dengan keselamatan mereka. Bagaimanapun, mereka semua memiliki kekuatan yang luar biasa, dan banyak cara untuk melindungi hidup mereka sendiri. Adapun Han Juntian, dia hanya fokus pada setiap gerakan dan tindakan yang akan dilakukan oleh Sekte Dewa Kunlun. Jika Tai Qiantian atau wakil Grandmaster lainnya bergerak, dia pasti akan turun tangan untuk menghentikan mereka. Namun, pada akhirnya, Han Juntian juga merasa sangat kagum dengan cara berbagai hal bergerak saat ini. Beberapa hari kemudian, dalam kehampaan yang tak berujung, seorang pria berjubah kuning berdiri di sana, membawa aura yang maha kuasa. Wajahnya tenang, namun dia memancarkan aura dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Melihat beberapa orang di hadapannya, dia mulai berbicara perlahan. Apakah ini orang-orang yang telah dipilih oleh Sekte Dewa Kunlun? Salah satu tetua Sekte Dewa Kunlun menganggukkan kepalanya, benar sekali. Kau telah meminjam api dewa dari Sekte Dewa Kunlun untuk menyempurnakan keterampilan mistikmu, jadi inilah 3 orang yang kami kirim untuk menjelajahi tanah harta karun kali ini. Sekte kami berharap kau dapat menepati janjimu. Tentu saja, aku, Qin Sengjun, adalah orang yang menepati janjiku. Di tanah harta karun, jenis pertemuan yang mereka hadapi akan bergantung pada afinitas mereka. Aku tidak akan mengambil nyawa mereka. Namun, jika mereka berani menggunakan segala bentuk tipu daya, maka jangan salahkan aku, Qin Sengjun, karena bersikap kejam. Qin Sengjun berkata dengan dingin. Ketiga orang yang direkomendasikan oleh Sekte Dewa Kunlun semuanya adalah kandidat Grandmaster. Namun ketika mereka melihat Qin Sengjun, bahkan mereka bisa merasakan hati mereka tenggelam. Sangat kuat, ketiganya tidak memiliki kondisi kultivasi yang lemah, dan merupakan makhluk kuat yang juga memerintah sebagian dari daratan tak berujung. Namun, saat berhadapan dengan Qin Sengjun, mereka bisa merasakan seolah-olah kekuatan dalam tubuh mereka membeku, tidak dapat mengalir dengan baik. Aku sudah memberi tahu mereka sebelum datang ke sini. Begitu mereka memasuki tempat harta karun, mereka akan berpisah darimu dan tidak akan mengganggumu. Kali ini, prioritas utama mereka memasuki tempat harta karun bukanlah untuk memburu harta karun berharga apapun di dalamnya. Kekuatan Qin Sengjun ini bersifat supranatural, dan dia sangat mengenal tempat harta karun ini. Dia pasti tidak akan meninggalkan apapun. Oleh karena itu, motif utama Grandmaster Sekte Kunlun adalah agar ketiga murid ini pergi mengamati tempat itu dengan benar dan melihat apakah mereka dapat mengetahui siapa orang yang telah meninggalkan tempat harta karun ini, atau mungkin apakah ada celah di tempat itu. Tentu saja, jika mereka memiliki afinitas untuk bertemu dengan segala bentuk pertemuan harta karun atau semacamnya, itu juga yang terbaik. Ketiga murid ini cukup terkenal di luar sana. Leluhur abadi Jiuli, Jin Jiuli. Dewa Emas Kundong, Zheng Qiankun.
Peri Biliu, Yu Xiaoer. Meskipun mereka terkenal di dunia luar, di hadapan Qin Shengjun, mereka bahkan tidak berani bernapas dengan berat. Itu yang terbaik. Qin Shengjun menganggukkan kepalanya sebelum menyingkirkan jubahnya dan membawa mereka bertiga ke dalam kehampaan. Bagaimanapun juga, masih ada jarak yang cukup jauh antara tempat ini dan tempat harta karun itu. Lin Fan mengikuti Mo Qingxuan dan yang lainnya di dalam kehampaan. Dia tidak tahu di mana tempat harta karun itu berada, tetapi dalam beberapa hari terakhir, mereka pasti telah menempuh jarak yang sangat jauh. Itu tepat di depan. Mo Qingxuan akhirnya angkat bicara tepat saat Lin Fan bertanya-tanya. Lin Fan meliriknya, dan mendapati tempat itu sangat normal, namun, tampaknya ada yang salah dengan dimensi itu. Jika bukan karena fakta bahwa ia sudah berada pada kondisi kultivasi ini, bahkan jika ia melewati tempat ini, ia tidak akan menemukan beberapa tanda tumpang tindih kekosongan di dimensi ini. Tempat ini tampak biasa saja. Bagaimana mungkin ini adalah tempat harta karun yang besar? Tanya Lin Fan. Meskipun tempat ini tampak normal di permukaan, seseorang memerlukan kunci untuk memasuki tempat harta karun itu. Dan kebetulan, aku membawa kunci itu bersamaku di sini. Meskipun itu hanya sebagian kecil, kunci itu masih dapat membuka pintu tempat harta karun itu dan membawa kita masuk. Jawab Mo Qingxuan. Pada saat ini, Mo Qingxuan mengeluarkan pecahan kristal yang hanya seukuran kuku jarinya. Tidak ada yang istimewa dari pecahan kristal ini, namun ada aura misterius yang terpancar darinya. Ini adalah aura yang belum pernah dialami Lin Fan sebelumnya. Ini adalah benda penting yang akan digunakan untuk memasuki tempat harta karun ini. Tanpa benda ini, sekuat apapun dirimu, seseorang tidak akan pernah bisa memasuki tempat harta karun ini. Mo Qingxuan melanjutkan. Ada desas-desus bahwa ini adalah ruang tanpa akhir, tempat harta karun terbesar di luar sana, dengan jumlah harta karun yang tak terbatas. Meskipun tidak ada seorang pun yang pernah memasuki tempat ini sebelumnya, tidak akan ada asap jika tidak ada api. Jadi, pasti ada benarnya desas-desus itu. Pria kekar itu berkata, tempat harta karun terbesar. Lin Fan sedikit terkejut dan bersemangat pada saat yang sama. Dia bertanya-tanya benda-benda apa saja yang sebenarnya ada di tempat harta karun ini. Sudah waktunya, kurasa kita harus masuk sekarang. Mo Qingxuan angkat bicara. Jantung Lin Fan berdebar kencang, merasa bahwa sesuatu yang berbahaya akan terjadi. Mo Qingxuan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menyalurkan kekuatannya, dan dengan itu, pecahan kristal kecil itu meledak dengan seberkas cahaya yang menghantam dimensi kehampaan. Dengan itu, sebuah robekan terbuka di kehampaan. Itu tidak bisa dianggap besar, dan hanya bisa menampung satu orang dalam satu waktu. Siapa yang akan masuk lebih dulu? Lin Fan tidak mempermasalahkannya. Namun, dia tahu bahwa Mo Qingxuan pasti tidak akan sebaik itu. Meskipun dia belum bertemu dengan fraksi surga penekan iblis, siapa yang akan percaya bahwa sekte iblis benar-benar akan begitu baik hati untuk memberitahu orang lain tentang penemuan tempat harta karun? Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa orang-orang di luar sana bodoh? Namun, tidak peduli apakah orang lain membelinya atau tidak, Lin Fan tidak membelinya. Mereka pasti sedang merencanakan sesuatu. Aku akan masuk lebih dulu, kata Mo Qingxuan sebelum berubah menjadi seberkas cahaya dan masuk. Pada saat ini, Lin Fan menatap pria kekar itu, lalu kedua orang lainnya di belakang. Pria kekar itu melakukan hal yang sama dan tersenyum. Namun, gigi putihnya tampak sangat menakutkan. Apakah kau tahu siapa aku? Pria kekar itu berkata, tidak tahu. Ayo, ceritakan padaku apa latar belakangmu. Lin Fan terkekeh dan bertanya. Aku adalah Hall Master dari Extreme Evil Hall di Suppressing Demons Heaven Faction, Hall Master Black Demon. Hall Master Black Demon berkata dengan nada merendahkan. Lin Fan menepuk bahu Hall Master Black Demon. Kudengar bahwa Extreme Evil Hall dari Suppressing Demons Heaven Faction sangat mengerikan. Semua keterampilan mistik yang kalian kembangkan sama sekali tidak manusiawi dan menakutkan. Baguslah kau tahu. Melihat bagaimana pihak lain menepuk bahunya, Hall Master Black Demon tersenyum. Ya, Lin Fan menganggukkan kepalanya. Tiba-tiba, dia menusuk ke arah perut Hall Master Black Demon. Gerakan itu tidak berguna sekarang. Hall Master Black Demon mencengkeram pergelangan tangan Lin Fan dan tersenyum. Lin Fan mengedipkan matanya, sepertinya memang begitu. Kurasa jurus itu sudah tidak berguna sekarang. Tapi, bukan,
Hanya itu jurus yang kutahu. Hah, Hall Master Black Demon tercengang saat tiba-tiba kepalanya pusing. Tiba-tiba, telapak tangan yang diletakkan Lin Fan di bahu Hall Master Black Demon tiba-tiba menggenggam batu bata yang digunakannya untuk memukul bagian belakang kepala Lin Fan. Dengan itu, tangan yang digunakan Hall Master Black Demon untuk mencengkeram pergelangan tangan Lin Fan mengendur. Lin Fan kemudian mengangkat tubuh Hall Master Black Demon. Dengan memutar pergelangan tangannya, dia menusuk ke bawah kemudian. Meskipun awalnya tidak berguna, sekarang berguna lagi. Lin Fan tersenyum cemerlang. Sekali, 2 kali, 3 kali, setiap tusukan terasa sangat menyenangkan. Apa kalian benar-benar berpikir aku bodoh? Bahkan jika kalian tidak bergerak terlebih dahulu, aku pasti akan bergerak terlebih dahulu. Siapa yang menyerang lebih dulu akan mendapat keuntungan, dan siapa yang menyerang terakhir akan kalah. Bagaimana kalian bisa menyebut diri kalian sebagai sekte iblis tanpa mengetahui logika itu? Lin Fan terkekeh. 2 orang lainnya yang berdiri di samping menatap semua yang ada di hadapan mereka dengan ketakutan. Hati mereka dipenuhi dengan kengerian yang tak berujung, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu lari. Itulah satu-satunya pikiran yang ada di benak mereka saat ini. Di mata mereka, pria ini bahkan lebih menakutkan daripada siapapun dari sekte iblis. Caranya tidak wajar, dan membuat seseorang tidak memiliki kesempatan untuk hidup sama sekali. Jangan lari. Biarkan aku menebas kalian sampai mati. Teriak Lin Fan sambil mengeluarkan kapak abadi dan mengayunkannya dengan ganas. Kilatan kapak mengiris langit dan bumi. Saat dia mengiris tubuh mereka berdua, tidak masalah meskipun mereka adalah makhluk kuat Golden Immortal. Tidak ada yang bisa menghentikan kapak itu. Keduanya berdiri tegak di antara langit dan bumi sebelum tubuh bagian atas mereka mulai meluncur turun, memercikkan darah kemana-mana saat mereka terbelah menjadi 2. Bam! Detik berikutnya, mereka meledak dan berubah menjadi debu. Ding! Selamat telah membunuh makhluk kuat tingkat atas leluhur abadi. Ding! Selamat telah membunuh makhluk kuat Golden Immortal. Seperti yang diharapkan, poin pengalaman meroket dengan cepat. Terutama setelah membunuh makhluk tingkat atas leluhur abadi itu, Lin Fan hanya berjarak sedikit poin pengalaman dari sebuah terobosan. Tapi, tidak apa-apa, akan ada lebih banyak kesempatan yang menunggunya di dalam. Datang di samping mayat kepala balai iblis hitam, teknik tingkat dewa Lin Fan, telanjang bulat, langsung digunakan untuk menelanjanginya. Mengayunkan kapaknya, dia kemudian memenggal kepala orang itu dan memegangnya dengan tangannya sambil berjalan menuju robekan di kehampaan itu. Saat ini, robekan di kehampaan itu belum tertutup. Jelas, Mo Qingxuan pasti memegangnya dari dalam. Berdiri di depan robekan itu, bibir Lin Fan melengkung membentuk seringai. Kali ini, segalanya menjadi sangat menarik. Memikirkan bahwa dia akan ditandai oleh pihak lain. Pasti ada beberapa rencana di balik ini. Mungkinkah itu karena Gunung Dewa Kunlun? Berpikir ke kiri dan ke kanan, dia merasa itu mungkin adalah barang paling berharga yang dia miliki saat ini yang tampaknya diketahui semua orang. Gunung Dewa Kunlun bukan hanya senjata abadi kelas tertinggi, tetapi juga merupakan bagian dari tubuh asli Tian Fengling. Jika orang biasa mengetahuinya, mereka pasti ingin mendapatkannya. Namun, Mo Qingxuan ini pasti berpikir untuk mengambil jalan tengah dan perlahan-lahan menipu Lin Fan. Menurut perhitungannya, Mo Qingxuan pasti telah memasang perangkap kematian di ujung lain air mata itu. Di dalam tanah harta karun itu, Mo Qingxuan telah mengerahkan seluruh kekuatannya dari satu senjata abadi kelas menengah. Senjata abadi kelas menengah ini adalah formasi pedang yang memiliki serangan dan pertahanan yang tak tertandingi. Selama orang itu masuk bersama dengan Master Balai Iblis Hitam, membunuhnya dengan paksa seharusnya tidak menjadi masalah sama sekali. Kenapa mereka begitu lambat? Mata Mo Qingxuan dipenuhi dengan kebingungan, tidak tahu apa yang telah terjadi. Secara teori, pihak lain seharusnya sudah masuk sekarang. Sejak dia mengetahui bahwa pihak lain telah membunuh seorang kandidat Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun, minat Mo Qingxuan terusik. Jika itu adalah orang biasa, dia akan berpikir untuk menggunakan pihak lain dengan benar, tetapi tidak akan pernah mengungkapkan rahasia tempat harta karun itu. Namun, ketika dia mengetahui bahwa orang yang telah membunuh Long Jinfei adalah orang yang sama yang telah menghancurkan Gunung Dewa Kunlun, jantung Mo Qingxuan berdebar kencang, mengetahui bahwa ini jelas bukan situasi yang biasa. Bagaimanapun, orang itu memiliki senjata abadi kelas tertinggi, Gunung Dewa Kunlun.
Gunung Dewa Kunlun adalah senjata abadi dari tubuh asli wakil Grandmaster Sekte Dewa Kunlun. Pada saat yang sama, itu adalah senjata abadi yang menstabilkan dan menahan kekayaan Sekte Dewa Kunlun. Jika orang biasa mendapatkannya, keinginan untuk terbang ke surga bukanlah tugas yang sulit. Dan, jika dia mendapatkannya, maka kondisi kultivasinya pasti akan meroket, dan keinginan untuk memasuki kondisi kultivasi yang lebih tinggi juga tidak akan terlalu sulit. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membocorkan rahasia tempat harta karun itu langsung, berharap pihak lain akan tertarik. Pada saat yang sama, setelah mengungkapkan rahasia besar ini, dia sudah memikirkan rencana cadangannya. Jika pihak lain tidak percaya pada kata-katanya, dia akan melakukan langkah selanjutnya untuk meyakinkan pihak lain tentang hal itu. Namun, saat Lin Fan menyetujuinya tanpa harus menggunakan rencana cadangannya, dia merasa itu benar-benar tirani. Saat ini, Mo Qingxuan menjadi sedikit bingung. Sudah lama sekali, tetapi mereka belum juga datang. Mungkinkah ada beberapa masalah? Namun, itu seharusnya tidak benar. Master Aula Iblis Hitam tidak akan menyerangnya di luar. Dan saat Mo Qingxuan masih sibuk mengkhawatirkannya, ada beberapa aktivitas di dalam sobekan kehampaan. Jantung Mo Qingxuan melonjak kegirangan. Seketika, sebuah bola cahaya melesat keluar dari sobekan kehampaan. Mo Qingxuan tertegun seolah-olah dia belum bereaksi terhadapnya. Namun, pada saat dia tersadar, seluruh wajahnya berubah dan menjadi sangat pucat saat dia menatap semua yang ada di hadapannya dengan ngeri. Bam, bam. Terdengar suara bola menggelinding di tanah. Namun, saat bola berhenti, ternyata itu adalah kepala. Tak disangka itu adalah kepala Hall Master Black Demon. Sepasang mata yang terbuka lebar dan penuh dengan keluhan itu terpatri dalam di benak Mo Qingxuan. Bagaimana ini bisa terjadi? Namun, sebelum dia sempat bereaksi, Lin Fan muncul tepat di hadapannya. Ada apa? Sambil menepuk bahunya, dia langsung bertanya. Gol. Mo Qingxuan menelan ludahnya dan menatapnya dengan sangat ngeri, seolah-olah dia tidak percaya dengan semua yang dilihatnya saat ini. Lin Fan terkekeh dan mengangkat tangannya untuk merobek selendang Mo Qingxuan. Katakan, mengapa wanita sepertimu selalu mengenakan selendang? Astaga, cukup bagus. Ya, mengapa kamu bersembunyi di kiri dan kanan padahal kamu begitu cantik? Kamu. Sekarang, Mo Qingxuan mulai terbata-bata dalam ucapannya karena ketakutan. Hall Master Black Demon adalah makhluk tingkat leluhur abadi. Bagaimana dia bisa mati begitu saja? Jangan pedulikan aku sekarang. Orang itu sudah membuatku kesal selama beberapa waktu, jadi aku memutuskan untuk membunuhnya begitu saja sebelum masuk. Kau, tidak keberatan, kan? Tanya Lin Fan. Tubuh Mo Qingxuan membeku, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Ini benar-benar pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Kau keberatan atau tidak, tidak peduli apa, dia adalah salah satu anak buahmu. Sekarang setelah aku mencincangnya, jika kau merasa tidak senang di hatimu, katakan saja. Aku orang yang sangat demokratis. Lin Fan terkekeh. Mo Qingxuan menatap Lin Fan, terutama pada senyumnya dan dua baris gigi putihnya. Dia tidak bisa menahan perasaan tegang. Dia hanya berada di level bawah leluhur abadi, sedangkan Master Aula Setan Hitam berada di level atas leluhur abadi. Jika bahkan Master Aula Setan Hitam tidak sebanding dengan Lin Fan, lalu apa yang bisa dia lakukan? Tidak, saat ini, Mo Qingxuan merasa sangat menyesal. Mengapa dia menyimpan pikiran seperti itu saat itu? Saat ini, dia menyerahkan dirinya kepadanya tanpa mengetahui apa yang ingin dilakukan pihak lain. Baguslah kau tidak keberatan. Seperti yang kukatakan, orang-orang dari Sekte Iblis hanya peduli pada diri mereka sendiri, dan orang lain bisa mati begitu saja, kan? Hanya dengan melihat Hall Master Black Demon saja sudah cukup bagiku untuk tahu bahwa dia bukan orang baik. Karena itu, aku mencincangnya sampai mati, dan begitulah. Hanya saja, siapa kau sebenarnya? Lin Fan bertanya. Nada bicaranya ini membuatnya terdengar seperti mereka berdua adalah teman baik. Aku adalah putri dari pemimpin fraksi dari fraksi surga iblis penindas. Mo Qingxuan menjawab, oh, kau seorang nona, tidak heran. Aku heran mengapa kepala balai iblis hitam begitu menghormatimu ketika tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi darimu. Lin Fan berkomentar. Mo Qingxuan tidak menjawab. Namun, saat ini, tubuhnya tersentak hebat. Lin Fan memeluknya dengan satu tangan saat mereka berdua berjalan berdampingan. Ayo, sekali lihat saja,
orang bisa tahu bahwa tempat harta karun ini sangat luar biasa. Kita harus lebih dekat sekarang. Dengan begitu, jika ada bahaya, setidaknya kita bisa saling menjaga. Lin Fan terkekeh. Namun setelah melangkah, dia mengangkat kepalanya, katakan, formasi pedang ini sangat aneh. Tidak kusangka itu akan setara dengan senjata abadi kelas menengah setelah dikelompokkan bersama. Untuk apa ini? Apakah kau menemui masalah? Mo Qingxuan sama sekali tidak bisa memahami apa yang diinginkan pihak lain saat ini. Namun, meskipun begitu, dia menjawab sambil gemetar, benar. Aku menemui sedikit masalah tadi. Saat dia menamparkan dengan telapak tangannya, seluruh formasi pedang itu tersebar dan berubah menjadi pedang terbang seukuran ibu jari. Aku suka benda ini. Sebagai nona dari faksi besar, aku yakin kau tidak akan terlalu peduli dengan hal seperti ini, kan? Lin Fan menelan seluruh senjata abadi kelas menengah dan mengunyahnya beberapa kali. Kunyah, kunyah, nyam. Rasanya tidak enak. Mo Qingxuan menatap Lin Fan dengan ekspresi terkejut, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Tidak kusangka dia akan melahap seluruh senjata abadi kelas menengah hanya dalam satu suapan. Pada saat yang sama, dia telah kehilangan semua hubungan antara itu dan tubuhnya. Set senjata abadi kelas menengah itu terdiri dari 9.999 pedang abadi yang merupakan harta karun tertinggi kelas tertinggi, dan membawa kekuatan yang tak tertandingi. Itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan sebagian besar senjata abadi kelas menengah lainnya, dan bahkan bisa setara dengan senjata abadi kelas atas. Namun, situasi saat ini membuat Mo Qingxuan benar-benar tercengang. Memikirkan bahwa orang ini akan melahap senjata abadi kelas menengah tepat di depan matanya. Mengerikan, ini benar-benar mengerikan. Senjata abadi kelas menengah sudah memiliki roh senjata. Namun, bukan hanya Lin Fan tidak dihancurkan oleh roh senjata setelah melahapnya. Mo Qingxuan secara tak terbayangkan telah kehilangan setiap bagian koneksi yang dimilikinya dengan senjata abadi kelas menengah. Meskipun dia adalah putri dari pemimpin fraksi dari fraksi surga iblis penindas, mampu mendapatkan set senjata abadi kelas menengah ini bukanlah tugas yang mudah. Di antara senjata abadi tipe set adalah yang paling berharga, dan lebih mahal daripada kebanyakan senjata abadi lainnya. Seperangkat formasi pedang penghancur surgawi esensi sunyi ini adalah salah satu dari 20 senjata abadi teratas di fraksi surga iblis penindas, dengan serangan dan pertahanan digabungkan menjadi satu tubuh. Ketika menyerang, serangannya tak henti-hentinya karena melepaskan ki pedang penghancur sunyi. Bahkan jika itu adalah makhluk tingkat kultivasi penuh dewa emas yang terjebak dalam formasi pedang ini, mereka akan mendapati diri mereka terkuras sampai mati. Astaga, bahkan makhluk tingkat dewa leluhur harus menghabiskan sedikit usaha untuk melarikan diri. Tapi, tak disangka bahwa harta karun seperti itu akan dilahap oleh orang ini begitu saja. Jika bukan karena perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar, Mo Qingxuan mungkin tidak akan bisa menahan diri untuk tidak bergegas dan membunuh orang ini. Apa sekarang? Mengapa kamu tampak begitu murung? Apakah karena kamu tidak tahan kehilangan seperangkat senjata abadi itu? Saat ini, wajah Mo Qingxuan mengerikan dan sangat marah. Namun, dia tidak berani menyuarakan ketidaksetujuannya. Ketika Lin Fan melihat itu, dia tahu bahwa dia harus bertanya sambil terkekeh. Dia menyukai perasaan bisa mengganggu orang lain sementara mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mo Qingxuan menggelengkan kepalanya, apa yang kau inginkan dariku? Bagaimana kalau kita akhiri saja masalah ini? Begitu aku meninggalkan tempat harta karun ini, aku bisa memberikan semua harta karun yang kumiliki padamu. Lin Fan sedikit bingung saat dia menunjukkan ekspresi heran, kau menganggapku orang macam apa, Lin Fan? Kaulah yang membawaku ke tempat harta karun ini. Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu seperti mengusir dermawanku? Untuk penjelajahan tempat harta karun kali ini, kau bisa tenang. Selama aku ada di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Mo Qingxuan menatap Lin Fan dengan wajah yang benar-benar menyedihkan. Dia merasa baru saja bertemu dengan orang gila. Namun setelah dipikir-pikir lagi, itu seharusnya benar. Jika orang ini bukan orang gila, mengapa dia membunuh calon Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun di depan orang banyak? Kalau tidak, bagaimana dia bisa membunuh Master Aula Setan Hitam tanpa alasan? Segalanya, setiap satu hal, menunjukkan bahwa pria ini adalah orang gila. Pada saat ini, Lin Fan memeluk Mo Qingxuan lebih erat lagi. Menurutmu apa yang terjadi di tempat ini? Kita tampaknya sudah berjalan cukup jauh sekarang,
tetapi bagaimana mungkin kita belum melihat satu orang pun? Mo Qingxuan tidak tahu harus berkata apa, tetapi dia tidak berani menyembunyikan apapun darinya. Ini hanya batas luar dari tanah harta karun. Harta karun yang sebenarnya terletak di wilayah inti. Oh, jadi begitu. Lin Fan menganggukkan kepalanya dan tersenyum sebelum mengarahkan pandangannya lebih jauh ke atas. Di dalam tanah harta karun ini, spirit Qi sangat kaya, tetapi pada saat yang sama, ada bahaya mematikan yang tersembunyi di sekitar mereka. Meskipun Lin Fan kuat, dia tidak berani ceroboh di sini. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Oleh karena itu, dia harus mengambil setiap langkah dengan hati-hati dan teliti. Saat dia menyeret Mo Qingxuan ini bersamanya, jika ada bahaya yang tidak dapat dia hindari, dia dapat dengan mudah melemparkannya keluar untuk melawan mereka. Meskipun Mo Qingxuan ini benar-benar cantik, siapapun yang ingin menidurinya akan menjadi musuhnya. Baik, itu pria, wanita, orang tua, atau muda, semuanya pantas mati. Mengenai tempat harta karun ini, Lin Fan tidak tahu apa yang terjadi dengan tempat ini. Tetapi, jika Mo Qingxuan berani membawa beberapa orang bersamanya, dia pasti tahu tentang beberapa tempat tersembunyi atau semacamnya. Di suatu tempat di kehampaan, Qin Shengjun telah membawa 3 murid sekte Dewa Kunlun bersamanya ke dalam tempat harta karun. Aku sudah membawa kalian ke sini. Sisa pertemuan akan bergantung pada kalian. Karena Qin Shengjun telah menyetujui persyaratan sekte Dewa Kunlun, dia tentu tidak akan menarik kembali kata-katanya. Dia telah mengetahui tentang tempat harta karun ini sejak lama. Sebelum dia mencapai kondisi abadi, dia telah memperoleh kunci untuk mencapai inti tempat harta karun ini. Namun, karena dia tidak cukup kuat saat itu, dia tidak berani membocorkannya. Kemudian, setelah kekuatannya meningkat secara bertahap, dia kembali ke tempat ini. Namun karena kekuatannya masih kurang, dia tidak dapat mencapai kedalamannya, dan hanya dapat mencari di batas luar. Namun, bahkan hanya di batas luar saja ada banyak harta karun yang telah diambil Qin Shengjun untuk dirinya sendiri, dengan demikian mengukir namanya yang legendaris di daratan tak berujung. Sekarang kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang mengerikan, selama dia bisa memasuki wilayah inti dan mewarisi warisan, jalannya untuk memberontak terhadap surga dapat dimulai sepenuhnya. 9 sekte, 6 fraksi, tidak satu pun dari mereka yang penting baginya sama sekali. 3 kandidat Grandmaster dari sekte Dewa Kunlun saling bertukar pandang. Tidak berani mengikuti Qin Shengjun, mereka mengakhiri pendampingan mereka dan melanjutkan jalan mereka sendiri. Setelah melihat mereka bertiga pergi, Qin Shengjun menyeringai. Bagaimana dia bisa berbagi tanah harta karun seperti itu dengan orang lain? Membiarkan mereka bertiga masuk tentu saja bukan masalah baginya. Semua harta karun di perimeter luar telah diambil olehnya, bahkan tidak menyisakan satu pun bulu ayam. Bahkan jika mereka ingin membalikkan seluruh tempat ini, mereka sama sekali tidak akan dapat menemukan apapun. Pada saat ini, Qin Shengjun menghilang dari tempatnya berada dan menuju ke wilayah inti. Ada aura misterius yang memanggilnya dari kedalaman tanah. Sepanjang perjalanan bersama Mo Qingxuan, Lin Fan sama sekali tidak menemukan sesuatu yang berguna. Dengan penilaiannya yang tajam, dia tahu bahwa tempat ini sepertinya pernah dijarah oleh orang lain sebelumnya. Di sekeliling luar, ada beberapa lubang yang jelas-jelas telah dipindahkan oleh orang lain sebelumnya. Pada saat ini, Lin Fan melihat ke arah Mo Qingxuan, jika kamu tahu sesuatu, sebaiknya kamu beritahu aku sekarang. Kalau tidak, hubungan yang harmonis di antara kita ini mungkin akan berubah drastis dengan cepat. Ini adalah tempat harta karun yang aneh, tidak seperti tempat rahasia lainnya. Di kebanyakan tempat rahasia, seseorang kemungkinan besar bisa mendapatkan harta karun dalam perjalanan menuju wilayah inti. Namun, mereka telah mencari tempat ini begitu lama, dan tetap tidak menemukan apapun. Wajah Mo Qingxuan sedikit berubah, tetapi dia menyembunyikannya dengan baik. Aku benar-benar tidak tahu apapun tentang tempat ini. Aku belum pernah ke sini sebelumnya. Lin Fan terkekeh dan mengangkat jarinya sambil memutarnya saat aliran cahaya Buddha menyelimuti ujung jarinya. Apakah kamu tahu apa ini? Lin Fan terkekeh. Alis Mo Qingxuan berkerut. Aura ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Ini adalah keterampilan mistik dari ras Buddha, yang disebut cahaya pemurnian Buddha Agung. Ini digunakan untuk memurnikan semua makhluk di dunia yang tidak jujur. Meskipun kondisi kultivasimu berada di level rendah leluhur abadi, akan sangat mudah bagiku untuk memurnikanmu. Dan begitu kau dimurnikan,
kau akan kehilangan semua kehendak bebasmu sepenuhnya, seperti mayat berjalan. Katakanlah, jika aku menggunakan ini padamu sekarang, kau harus mematuhi perintahku mulai sekarang. Apapun yang aku minta darimu, kau akan melakukannya dengan mudah. Lin Fan berkata dengan nada ringan seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang sangat biasa. Namun, kata-kata ini seperti gelombang yang melonjak di telinga Mo Qingxuan. Berubah menjadi mayat berjalan, kehilangan kehendak bebasnya sepenuhnya. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Di depan, kau harus membuka dimensi lain sebelum kau bisa masuk ke tanah harta karun sejati. Mo Qingxuan tidak berani menyembunyikan apapun lagi dan membocorkan rahasia. Dia menyadari bahwa orang ini benar-benar terlalu menakutkan. Bibir Lin Fan melengkung menyeringai saat dia membelai kepala Mo Qingxuan, begitulah caranya. Bekerja samalah denganku, dan aku akan memastikan keselamatanmu. Lagi pula, sudah lama sejak aku melakukan sesuatu yang begitu kejam. Meskipun, menurutku tanganku ini tidak berkarat sama sekali. Mo Qingxuan, kakak senior, alasan mengapa Grandmaster mengizinkan kami datang ke sini kali ini adalah untuk melihat apakah kami dapat menemukan makhluk maha kuasa mana yang meninggalkan tempat harta karun ini. Mencari harta karun adalah hal kedua. Peri Biliu, Yu Xiaoer, angkat bicara saat ini. Mengenakan pakaian hijau tua, dia tampak sangat menawan. Namun, meskipun dia seorang wanita, kondisi kultivasinya sangat luar biasa. Lebih jauh lagi, setiap murid yang bisa menjadi calon Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun pastilah sangat luar biasa. Rumor mengatakan bahwa Peri Biliu ini adalah reinkarnasi dari seorang dewa kuno, jadi dia bisa berkultivasi lagi dengan mudah. Namun, apakah rumor itu benar atau tidak seorang pun benar-benar tahu. Ya, meskipun Qin Shengjun ini membawa kita ke sini, dia tidak membawa kita ke tempat yang penting. Dia telah menjaga kita. Leluhur abadi Jiuli, Jin Jiuli, berkomentar. Jin Jiuli memiliki tubuh yang berotot dan tampak sangat mengancam. Dia dulunya adalah orang biasa di suatu tempat di daratan tak berujung. Namun, ia diintai oleh Tai Qiantian dan dibawa kembali ke Sekte Dewa Kunlun. Seluruh tubuhnya melaju dengan kekuatan yang tak terbatas, jelas bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan orang biasa. Aku hanya seperti itu di depan seorang jenius surgawi seperti Qin Shengjun. Sedikit pun cahaya yang mereka miliki tampak redup jika dibandingkan. Namun bagi kebanyakan orang biasa, mereka masih merupakan eksistensi yang tidak akan pernah dapat dicapai oleh orang lain. Namun, Qin Shengjun itu tidak akan pernah membayangkan bahwa ketika ia meminjam api Dewa Kunlun untuk menyempurnakan keterampilan mistiknya, Grandmaster telah menanamkan keterampilan mistik lainnya padanya. Kemanapun ia pergi di dunia ini, Grandmaster akan dapat mengetahui di mana ia berada. Golden Immortal Kundong, Zheng Qiankun, berkata, pada titik ini, leluhur abadi Jiuli, Jin Jiuli, adalah orang dengan kondisi kultivasi tertinggi di sini. Sambil menyapu lengan bajunya, dia berkata, hati-hati dengan keselamatanmu. Jika niat membunuh Qin Shengjun itu terpicu ke arah kita, tidak mungkin kita akan lolos dari genggamannya. Jika kita bertemu harta karun yang berharga, ingatlah bahwa kita tidak boleh bertengkar dengan Qin Shengjun untuk memperebutkannya. Yang ingin kita ketahui hanyalah makhluk maha kuasa yang meninggalkan harta karun ini. Dimengerti, kakak senior, keduanya menganggukkan kepala tanda setuju. Jika sesuatu terjadi pada mereka, itu pasti karena Qin Shengjun. Leluhur abadi Jiuli, Jin Jiuli, mengeluarkan kekuatannya saat dia menunjuk ke langit. Tiba-tiba, sebuah sungai panjang muncul dari kehampaan, tampaknya tak terlihat. Dari dalam sungai itu, sebuah suara berwibawa menggelegar. Teknik pelacakan hebat adalah salah satu keterampilan mistik yang tak tertandingi dari Sekte Dewa Kunlun. Meskipun tidak memiliki fungsi menyerang, itu adalah keterampilan paling kejam yang digunakan untuk melacak orang lain. Begitu mereka terkunci, pada dasarnya tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri darinya. Pergilah ke sana, leluhur abadi Jiuli angkat bicara. Dia kemudian membawa kedua juniornya bersamanya dan terjun ke dalam kehampaan menuju ke arah Qin Shengjun. Tai Qiantian menanamkan keterampilan mistik pelacakan padaku dan berpikir bahwa aku tidak akan lebih bijaksana. Kalau begitu, aku akan mengikutinya dan memikat mereka ke sini. Ada cukup banyak makhluk hidup yang kuat di wilayah inti di sini. Bukan ide yang buruk untuk meminta mereka membantuku menahan beberapa makhluk hidup ini.
Qin Shengjun telah memanfaatkan api Dewa Kunlun untuk menyempurnakan keterampilan mistiknya, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Tai Qiantian telah menggunakan beberapa trik padanya. Namun, semua itu tidak penting. Kalau begitu, mereka mungkin juga ikut. Lin Fan membawa Mo Qingxuan ke depan. Ketika mereka berhenti, dia menyadari bahwa langit di depan sedikit mendung. Menurutnya, tempat harta karun ini benar-benar luar biasa. Tempat ini benar-benar seperti dunia itu sendiri. Seseorang yang bisa membelah dunia seperti itu pasti memiliki kekuatan yang luar biasa, dan pasti tidak bisa dihancurkan selamanya. Ini adalah jumlah kekuatan yang bisa membuat siapapun merinding hanya dengan memikirkannya. Apakah di sini? Tanya Lin Fan. Mo Qingxuan menganggukkan kepalanya, benar. Setelah masuk, ini adalah tempat yang dituju oleh kunci kecil itu. Pada saat ini, Mo Qingxuan mengeluarkan pecahan kristal kecil itu. Pecahan kristal itu meledak dengan kilatan cahaya yang cemerlang saat ia meresap ke dalam kehampaan seperti pisau tajam dan mengirisnya terbuka. Memiliki dimensi yang tersembunyi di dalam dimensi, ini benar-benar luar biasa. Lin Fan menarik Mo Qingxuan bersamanya dan memasuki dimensi itu. Dengan itu, pemandangan di depan matanya mulai berubah. Ketika Lin Fan melihat pemandangan di depannya, dia terkejut. Ini adalah dunia yang sangat berbeda dibandingkan dengan di luar sana. Dia bisa melihat seluruh langit yang dipenuhi planet-planet seolah-olah mereka adalah bagian dari kosmos. Astaga, sebuah meteorit melesat melewati mereka, menyebabkan kehebohan yang sangat besar. Tempat ini, Lin Fan merasakan jantungnya menegang sebelum melihat lebih dekat. Dimensi tunggal ini tampak seolah-olah didukung oleh suatu formasi raksasa. Itu karena tidak terlalu jauh di kejauhan ada satu pilar tunggal yang berdiri tegak. Pada saat yang sama, ada banyak simbol misterius yang terukir di pilar tersebut, bersama dengan segala macam diagram binatang buas yang aneh. Adapun pilar-pilar lainnya, Lin Fan belum melihatnya. Namun, situasi di sekitar tempat ini jelas tidak tepat. Dia harus berhati-hati dengan gerakannya. Meskipun Mo Qingxuan tahu tentang hal-hal ini adalah pertama kalinya dia memasuki wilayah ini juga. Tepat pada saat ini, sebuah meteorit seukuran gunung kecil terbang ke arah Lin Fan. Kecepatan itu, kekuatan itu, jika orang lain yang tertabraknya, mereka pasti akan menguap menjadi debu dan lenyap. Namun, Lin Fan mendorong keluar dengan telapak tangannya dan membantingnya ke meteorit itu, mencengkeramnya erat-erat di tangannya. Meteorit itu begitu besar sehingga menutupi seluruh tubuh Lin Fan, sehingga dia bahkan tidak bisa dilihat lagi. Ding, selamat telah menemukan kristal darah misterius surgawi. Kristal darah misterius surgawi, item legendaris untuk membuat senjata. Salah satu bahan untuk membuat senjata abadi kelas atas. Lin Fan tidak peduli tentang senjata abadi atau yang lainnya. Namun, dia tahu nilai dari beberapa bahan tersebut. Khususnya untuk kristal darah misterius surgawi ini. Ini adalah barang yang bagus. Dan sekarang setelah dia memiliki sepotong besar di tangannya, ini benar-benar surga yang menjijikkan. Pada saat ini, lapisan permukaan meteorit terkelupas dan memperlihatkan identitas aslinya. Ketika Mo Qingxuan melihat benda ini di depannya, dia sejenak tercengang. Itu adalah kristal darah misterius surgawi. Dan, untuk sepotong besar seperti itu muncul. Ini, Mo Qingxuan benar-benar tercengang. Bahkan di sektenya, dia belum pernah melihat kristal darah misterius surgawi sebesar itu. Tanpa mengatakan apapun lagi, Lin Fan menyimpannya di tempat penyimpanannya. Siapa sebenarnya yang telah meninggalkan tempat harta karun ini? Bagaimana bisa tempat ini memiliki kekayaan yang begitu melimpah? Mo Qingxuan benar-benar tercengang, dengan wajah tidak percaya seolah-olah dia telah tersadar dari keterkejutan. Haha, ini memang tempat yang bagus. Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian melihat bahwa ada cukup banyak meteorit tidak terlalu jauh, dengan ukuran yang bervariasi. Beberapa di antaranya lebih kecil dari kristal darah misterius surgawi, sementara yang lain jauh lebih besar. Tubuh Lin Fan menghilang dalam sekejap saat ia meraih meteorit tersebut. Kekuatan yang kuat meledak darinya saat ia mencengkeram meteorit tersebut erat-erat di telapak tangannya. Siapapun yang berada di bawah status Golden Immortal bisa mati saat menghadapi meteorit tersebut. Mengingat besarnya, kecepatan, dan kekuatannya, seseorang akan membutuhkan kekuatan yang luar biasa untuk menghentikan mereka. Ding, menemukan batu api abisal bumi. Ding, menemukan kekuatan pasir emas. Ding, menemukan logam neraka misterius ruang waktu.
Begitu saja, Lin Fan menjara semuanya tanpa sedikit pun pertimbangan. Apapun yang ditemuinya, dia akan menyapu bersih. Mo Qingxuan hanya menonton dengan rahang terbuka lebar sekarang. Dia merasa seolah-olah sedang berhalusinasi, dengan segala sesuatu yang tampak begitu surrealis. Dia telah menyaksikan semua item legendaris itu sebelumnya. Bahkan jika satu saja dari mereka dilemparkan keluar, banyak seniman bela diri mungkin mematahkan leher mereka dalam perebutan mereka. Mereka semua adalah bahan untuk senjata abadi kelas atas. Bahkan ada beberapa yang digunakan untuk membuat senjata abadi kelas tertinggi. Maju, terus menjarah. Ayo, Lin Fan tidak menyangka akan memiliki keberuntungan seperti itu. Pada saat yang sama, dia melihat sesuatu yang bahkan lebih menarik di depan. Mo Qingxuan sangat menyesal sekarang. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak harta karun di dalam tanah harta karun ini. Jika semua ini diperoleh oleh satu orang, betapa menjijikkannya itu. Namun, sudah terlambat untuk menyesal sekarang karena mereka sudah memasuki tempat ini. Melihat bagaimana Lin Fan hanya menuai segalanya, Mo Qingxuan juga sama-sama menginginkannya. Namun, ditindas oleh orang di hadapannya saat ini membuatnya tidak punya banyak pilihan. Hanya beberapa lompatan yang dibutuhkan Lin Fan untuk mencapai kecepatan maksimum. Ketika dia melihat semua yang ada di depannya, bahkan napasnya hampir membeku. 7 senjata abadi kelas tertinggi mengambang di sana dengan lembut, memancarkan kekuatan abadi yang cemerlang. Tombak, kapak, pedang, jam, cambuk, dan tongkat. Semua senjata abadi kelas tertinggi ini disusun berdampingan seolah-olah mereka adalah bagian dari satu set. Ketika Mo Qingxuan melihat ini, dia merasa seolah-olah dia tercekik. Senjata abadi kelas tertinggi. Ini semua adalah senjata abadi kelas tertinggi. Di daratan tak berujung, bahkan satu senjata abadi kelas tertinggi saja sudah cukup untuk menjadi harta karun yang dapat mendukung seluruh sekte, apalagi 7 senjata abadi kelas tertinggi ini di sini. Dan dari penampilannya, 7 senjata abadi kelas tertinggi itu tampaknya menjadi bagian dari satu set. Itu bahkan lebih luar biasa. Surga yang memberontak. Ini benar-benar surga yang memberontak. Kalian semua, cepat ke sini. Lin Fan melambaikan tangannya dan meraih ke arah 7 senjata abadi kelas tertinggi. Namun, tiba-tiba, 7 senjata abadi kelas tertinggi itu mulai mengamuk. Bunuh, pisahkan. Meskipun senjata abadi kelas tertinggi itu adalah benda tanpa tuan, roh senjata di dalamnya tentu saja tidak akan membiarkan diri mereka dikendalikan oleh siapapun. Oleh karena itu, mereka melawan dengan keras. Jumlah kekuatan yang meledak dari mereka secara alami sangat kuat. Itu praktis dapat menyebabkan apapun di jalannya layu. Bam! Semburan cahaya terang bersinar saat serangan telapak tangan Lin Fan hancur. Kuat, benar-benar hebat. Tak disangka bahwa gabungan 7 senjata abadi kelas tertinggi benar-benar bisa mengeluarkan kekuatan setingkat ini. Hati Lin Fan melonjak kegirangan, merasa seolah-olah dia benar-benar terlalu beruntung untuk bisa bertemu dengan 7 senjata abadi kelas tertinggi ini. Yang membuat keadaan semakin menyenangkan, mereka dikelompokkan bersama ke dalam keadaan mengerikan yang sama sekali berbeda. Manusia, kami bukan untuk kau kendalikan. Kecerdasan roh senjata dari 7 senjata abadi kelas tertinggi tidak lebih rendah dari Lin Fan. Tentu saja, mereka tahu pihak lain sedang mencoba menekan mereka. Namun, mengingat kebebasan mereka saat ini, bagaimana mungkin mereka membiarkan diri mereka ditundukkan oleh seseorang? Apakah kalian dikendalikan atau tidak bukanlah sesuatu yang dapat kalian putuskan sendiri. Lin Fan berteriak sambil melancarkan pukulan, membentuk tornado yang merobek kehampaan sementara roh dewa bencana kiamat melolong. Mengingat kekuatan Lin Fan saat ini, bahkan jika itu adalah makhluk kuat pada tingkat kultivasi penuh leluhur abadi, dia akan mampu melawannya. Oleh karena itu, meskipun ini adalah senjata abadi kelas tertinggi, Lin Fan tidak terlalu khawatir. Mencari kematian, 7 senjata abadi kelas tertinggi menjadi heboh saat roh senjata bersinar dengan cahaya abadi yang menyelimuti mereka. Setiap gerakan yang mereka lakukan semakin mengguncang bumi saat ki abadi merobek ruang waktu di sekitar mereka. Tombak penghancur langit dan bumi. Tombak penghancur dewa berbalik dengan marah dan menusuk Lin Fan. Hukum Dao abadi meledak dengan liar dan melilit Lin Fan. Menutup kedua telapak tangannya, Lin Fan mendorong untuk menghancurkan semua yang ada di jalannya dan menebasnya. Kalian semua, ke sini. Saat dia merentangkan tangannya lebar-lebar, kelima jarinya berubah bentuk menjadi cakar yang mencengkeram tombak pemecah dewa ke tangannya.
Sial, lepaskan aku. Roh senjata tombak pemecah dewa melolong saat niat tombak berputar keluar dan mengiris telapak tangan Lin Fan. Tapi, bagaimana mungkin Lin Fan membiarkan orang ini memenuhi keinginannya? Dia secara alami menekannya tanpa memberinya kesempatan untuk lari. Teknik penyegelan sumber. Tangan Lin Fan bergerak keluar saat segel menamparkan dan menstabilkan tombak pemecah dewa. Dong, suara keras bergema di seluruh dunia. Jam langit dan bumi berbunyi, yang merupakan senjata abadi kelas tertinggi yang dapat menyerang roh seseorang. Suara jam itu melonjak ke tubuh Lin Fan, menghancurkan hukum di dalamnya. Namun, bagaimana mungkin Lin Fan memberinya kesempatan ini? Dengan menyalurkan semua kekuatan di tubuhnya, dia mencoba menekan dengan kuat saat dia melemparkan semuanya dengan tinju yang mendarat di jam langit dan bumi. Bam, bam, kita harus bersatu. Kita, bukan tandingannya secara individu. Roh senjata melolong. Tepat setelah itu, rasanya seolah-olah 7 senjata abadi kelas tertinggi telah mengembangkan beberapa hubungan satu sama lain. Dengan tombak pemecah dewa yang telah ditekan oleh Lin Fan, 6 senjata abadi kelas tertinggi yang tersisa tiba-tiba menyatu dan berubah menjadi senjata abadi yang belum pernah dilihat Lin Fan sebelumnya. Menyapu 8 Desolates, maha kuasa dan tertinggi, serangan tunggal dari elemen surgawi. 6 senjata abadi kelas tertinggi mengirimkan serangan terkuat mereka, menyebabkan wajah Lin Fan sedikit membeku. Dia langsung mengeluarkan kapak abadi dan membalas dengan tebasan. Kilatan kapak meledak, mengiris langit. Semua planet yang melayang di dekatnya meledak dengan dahsyat. Lin Fan melangkah maju dan muncul di atas mereka, beraninya kau. Aku memberi kalian kesempatan untuk tunduk dan melayani, tetapi kalian berani menyerangku. Aku akan melahap kalian. Lin Fan sama sekali tidak peduli dengan senjata abadi ini. Baginya, semua ini adalah barang eksternal. Yang dia andalkan adalah tubuhnya yang sangat tangguh, serta kekuatan yang dapat menekan semua yang ada di luar sana. Sumber kekuatan bergemuruh keluar dari dalam tubuh Lin Fan saat keterampilan mistik yang tak tertandingi yang tak terhitung jumlahnya dikerahkan, menghantam ke-6 senjata abadi kelas tertinggi ini. BABOOM. Sebuah ledakan dahsyat menggelegar saat Lin Fan meraih ke-6 senjata abadi kelas tertinggi di tangannya. Sambil melemparkan semuanya ke dalam mulutnya sekaligus, dia mengunyahnya dengan marah dan mengunyah semuanya. Bam, sialan, kau binatang, berani kamu berani mencoba memakan kami. Roh senjata berteriak, jelas tidak menyangka bahwa mereka akan bertemu seseorang yang sakit parah. Itu adalah senjata abadi kelas tertinggi, dan satu set untuk melengkapinya. Namun, setelah disegel di sini untuk waktu yang lama, mereka tidak dapat mengerahkan bahkan 10% dari kekuatan mereka. Jika mereka bisa keluar dan mengaktifkan kembali hukum Dao abadi mereka, mereka akan dapat melepaskan kekuatan penuh mereka. Bagaimana mungkin manusia fana ini bisa menjadi tandingan mereka? Iblis kuno besar, jangan katakan bahwa kakak tuamu tidak menjagamu. Aku akan memberikan semuanya padamu. Lin Fan berteriak saat dia merobek 7 senjata abadi kelas tertinggi dengan giginya dan memurnikannya menjadi kekuatan sumber. Iblis kuno besar tidak memiliki kesempatan untuk tampil untuk waktu yang lama sekarang, hanya berkultivasi diam-diam di dalam kota iblis. Meskipun dia adalah senjata abadi, dia secara alami tidak dapat dibandingkan dengan senjata abadi kelas tertinggi ini. Namun, di bawah nutrisi dari 7 senjata abadi kelas tertinggi ini, nilainya naik dengan cepat. Senjata abadi kelas menengah, senjata abadi kelas atas, senjata abadi kelas tertinggi. Kota iblis mengalami putaran perubahan lagi. Sejak berubah menjadi senjata abadi kelas tertinggi, bahkan telah membelah alam iblis dan membentuk dunianya sendiri. Dibandingkan dengan masa lalu, iblis kuno besar setidaknya 100 kali lebih kuat sekarang. Ini adalah perubahan dalam fondasi dasarnya. Jika tidak ada perubahan padanya bahkan setelah mengonsumsi begitu banyak senjata abadi kelas tertinggi, itu akan benar-benar menjadi sesuatu yang sangat menyebalkan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tidak kusangka dia akan melahap 7 senjata abadi kelas tertinggi itu. Tidakkah dia tahu bahwa jika dia menggunakannya dengan benar, dia akan mampu melepaskan kekuatan yang lebih besar? Mo Qingxuan benar-benar bingung. Dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Semua yang disaksikannya hari ini mungkin adalah sesuatu yang tidak akan bisa dia lupakan seumur hidupnya. Mengerikan, terlalu mengerikan, memilih untuk tidak menerima. Rasa hormat yang kuberikan, mencari kematian. Lin Fan melayang di sana dengan tenang. Dia tentu tahu bahwa senjata abadi kelas tertinggi ini jauh dari biasa. Tapi, apa gunanya itu?
Dengan semua barang legendaris yang telah dia peroleh sebelumnya, keinginan untuk membuat senjata abadi kelas tertinggi jelas bukan sesuatu yang sulit lagi.